Mertuaku memberikan 4 rumah senilai 4 miliar rupiah kepada kedua kakak iparku, suamiku diam 1000 bahasa. Keesokan harinya, ia berkata dengan tenang, "Ayah, ibu, aku dan istri akan pindah ke rumah orang tuanya. 2 hari lagi kami berangkat." Ada jamuan makan yang dari luar terlihat mewah dan hangat, seolah sebuah pertemuan keluarga yang akrab. Tapi begitu kau duduk, kau tahu itu bukan jamuan, melainkan sebuah jebakan yang telah disiapkan untuk menyeretmu ke tengah-tengah, memaksamu menelan setiap kata pahit dalam diam. Kisahku dimulai dari sebuah sore seperti itu. Sore yang hanya beberapa jam kemudian membuatku sadar bahwa selama bertahun-tahun ini aku telah mencurahkan hati pada orang yang salah. Aku dan suamiku sudah menikah selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu, aku dan Budi, suamiku, tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Rumah itu luasnya tak lebih dari 40 meter persegi, panas menyengat di musim kemarau, dindingnya berjamur di musim hujan, dan angin dingin selalu menyelinap masuk melalui celah-celah jendela di musim penghujan. Namun, aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu berpikir kami masih muda. Sedikit miskin tidak apa-apa, asalkan kami mau berusaha dan saling menyayangi, pasti akan tiba saatnya kami bisa membeli rumah yang layak. Sore itu, saat aku sedang menata ulang catatan pengeluaran bulanan, menghitung berapa lagi yang bisa kami tabung, ponselku bergetar. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, suaranya di seberang telepon terdengar cepat dan tergesa-gesa, berbeda dari biasanya. "Nanti malam kalian pulang makan ya. Ayah dan ibu mau bicara soal penting di depan semua keluarga," katanya. Aku sedikit terkejut, tapi kemudian berpikir mungkin memang ada hal yang sangat penting. Mungkin soal renovasi rumah yang mereka tempati, atau mungkin soal pembagian tanah warisan selagi mereka masih sehat dan bisa berpikir jernih. Memikirkan itu, setitik harapan kecil muncul di hatiku. Kumatikan telepon dan memberitahu suamiku. Budi sedang duduk di meja kerjanya, matanya masih terpaku pada layar laptop. Mendengar perkataanku, ia hanya bergumam singkat. Kukira ia lelah karena pekerjaan, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Seperti biasa setiap kali akan ke rumah mertua, aku mengambil tas belanja dan pergi ke pasar. Ku beli seekor ikan gurame segar, sedikit daging sapi, sayur-sayuran, dan beberapa buah jeruk manis. Dalam benakku saat itu, aku masih berpikir, jika malam ini mertuaku benar-benar membahas soal harta, mungkin setelah bertahun-tahun berhemat, kami akhirnya akan mendapat bagian kecil untuk mengakhiri hidup nomaden ini. Jalan dari pasar ke rumah mertua tidak jauh. Tapi sore itu hatiku terasa gelisah tak menentu. Kegelisahan seseorang yang sudah terbiasa sabar dan memberi, sehingga saat orang lain menjanjikan sedikit saja keadilan, hatinya langsung merasa hangat. Aku bahkan berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, aku tidak serakah. Cukup jika ayah dan ibu masih mengingat kami, mengingat bahwa selama 6 tahun ini kami terus-menerus menyisihkan uang, hidup hemat untuk membantu urusan rumah tangga mereka, itu sudah cukup." Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah, aku merasakan suasana yang aneh. Meja makan ditata jauh lebih mewah dari biasanya. Ada opor ayam, risoles, dan semangkuk sayur lodeh yang harum. Kedua kakak iparku, Rina dan Dewi, sudah duduk di sana. Mereka berdandan rapi, dengan riasan lengkap, sangat berbeda dari penampilan mereka saat sekadar mampir untuk makan malam biasa. Yang paling aneh adalah ekspresi wajah mereka. Bukan bahagia yang wajar, melainkan semacam kepuasan licik, seolah sedang menantikan sebuah pertunjukan seru yang akan segera dimulai. Aku baru saja meletakkan tas belanja di dapur ketika ibu mertua mendesak, "Sudah, ayo duduk, tinggal kalian berdua yang ditunggu." Aku melirik Budi. Ia diam-diam menarik kursi dan duduk, wajahnya tenang luar biasa. Tidak senang, tidak sedih, juga tidak bertanya apa-apa. Aku duduk di sebelahnya, hatiku mulai merasa tidak nyaman. Makan malam baru berjalan beberapa menit ketika ayah mertuaku, Bapak Hartono, meletakkan gelasnya ke meja dan berdeham sangat keras. Seluruh rumah seketika hening, ia menatap kami satu persatu, lalu dengan suara penuh wibawa berkata perlahan, "Hari ini ayah dan ibu mengumpulkan kalian semua untuk bicara soal harta. Kami sudah tua,
ingin mengatur semuanya selagi pikiran masih jernih, agar nanti kalian tidak berebut dan merusak kerukunan. Mendengar kata harta, jantungku berdebar lebih kencang. Aku tidak berani menatap siapapun, hanya menunduk ke piring nasi, tapi di dalam hati sudah ada seberkas cahaya yang mulai bersinar. Kami adalah satu-satunya anak laki-laki dan menantu yang belum punya rumah sendiri, 6 tahun masih mengontrak. Sementara kedua kakak iparku sudah mapan, rumah dan segalanya sudah terjamin, kupikir, seberat apapun mertuaku mereka tidak mungkin melupakan kami begitu saja. Tapi hidup memang seringkali menyuguhkan rasa pahit tepat di saat kita baru mulai berharap. Bapak Hartono duduk tegak. Suaranya tetap datar seolah sedang membacakan keputusan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ayah dan ibu sudah diskusi matang-matang. Keempat rumah yang kita miliki akan dibagi untuk kedua kakakmu. Rina dapat 2, Dewi dapat 2. Satu ruko di jalan utama yang sedang disewakan, satu rumah di dalam gang, satu rumah sederhana di atas tanah warisan, dan satu unit apartemen yang masih dalam cicilan. Total nilainya sekitar 4 miliar rupiah, aku merasa sember air es disiramkan ke kepalaku. Telingaku berdengung, kedua tanganku kaku. Aku mendongak menatap ayah mertua, lalu ibu mertua, berharap aku salah dengar. Tapi tidak, wajah mereka datar tanpa ekspresi. Rina menunduk menahan senyum, Dewi melirik kakaknya, matanya berbinar penuh kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Aku bahkan belum sempat sadar sepenuhnya ketika ibu mertua angkat bicara, suaranya manis namun dingin. Anak laki-laki nanti bisa tinggal di mana saja. Dia punya tenaga, bisa cari makan sendiri. Justru anak perempuan yang kasihan, ayah dan ibu harus memikirkannya lebih dulu. Siapa yang bisa menjamin nasib di rumah suaminya? Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke dadaku. Kalau saja itu murni harta pribadi mereka, mungkin masih bisa kuterima. Masalahnya, dari 4 rumah itu, 2 di antaranya dibeli sebagian dari uang yang kami berikan selama 6 tahun. Jumlahnya tidak sedikit. Uang itu adalah hasil jerih payahku dan budi, hasil dari penghematan setiap rupiah. Uang dari hasil aku menjual sebagian emas kawinku, uang dari lembur kami berdua, memotong semua pengeluaran yang tidak perlu. Dulu, ibu mertua sendiri yang memegang tanganku dan berkata, kalian kumpulkan saja uangnya sama ayah dan ibu. Nanti juga rumah-rumah ini untuk kalian semua. Kami hanya bantu pegang dan investasikan biar aman. Aku percaya. Aku benar-benar percaya. Aku percaya sampai tidak pernah terpikir bahwa suatu hari janji itu akan dibuang begitu saja seperti debu. Perlahan aku menoleh pada Budi. Saat itu, aku tidak butuh ia membelaku habis-habisan. Aku hanya butuh ia mengatakan satu kalimat saja. Cukup satu kalimat, ayah, ibu, di dalamnya ada uang kami. Cukup itu saja, dan aku masih bisa bertahan. Tapi tidak, Budi duduk diam seperti patung. Wajahnya dingin, kedua tangannya terkepal di bawah meja sampai urat-uratnya menonjol, tapi ia tidak membantah sepatah kata pun. Keheningannya jauh lebih menyakitkan daripada pengumuman ayah mertua. Aku menatap suamiku sampai mataku perih dan tenggorokanku tercekat, tapi ia tetap tidak menoleh padaku. Seolah-olah apa yang terjadi di meja makan ini, tidak ada hubungannya dengan kami, tidak ada hubungannya dengan 6 tahun pengorbanan kami. Suasana menjadi dingin, lebih dingin dari angin di luar. Dan di saat itulah aku merasakan hatiku mulai hancur berkeping-keping. Rina perlahan meletakkan sumpitnya, bibirnya menyunggingkan senyum sinis, lalu melontarkan kalimat yang seolah menyulut api di tengah meja makan. Adik ipar, jangan lihat suamimu seperti itu. Uang yang sudah diberikan pada orang tua itu uang bakti, bukan milik pribadi lagi. Mendengar itu, aku tahu makan malam ini bukan lagi makan malam keluarga. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang jauh lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Begitu Rina selesai bicara, meja makan seolah tenggelam dalam keheningan yang pekat. Aku duduk di sana, tangan masih di pinggir meja, ujung jariku dingin, sementara dadaku terasa panas seperti terbakar. Jika orang lain yang mengatakan itu padaku, mungkin aku akan lebih mudah bereaksi. Tapi ini adalah kakak iparku, orang yang selalu memanggilku adik ipar, orang yang setiap ada acara keluarga, hajatan, atau sakit,
Aku tidak pernah ragu untuk membantu di depan dan di belakang. Ibu mertuaku melihatku diam, dan ia semakin menjadi-jadi. Ia berdeham pelan, mengambil sepotong daging untuk ayah mertua, lalu berkata perlahan dengan suara manis setajam silet, "Di rumah ini, dari dulu tidak ada ceritanya menantu hitung-hitungan dengan mertua, kami besarkan anak, nikahkan kalian. Sekarang baru disinggung sedikit soal harta sudah saling pandang seolah mau menagih utang. Tidak enak didengarkan?" Aku mendongak menatapnya. Wajah itu masih sama seperti yang kulihat berkali-kali. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku mengerti apa artinya bermuka dua dengan sangat manis, begitu manisnya, sampai jika ada orang yang tidak tahu ceritanya, pasti akan mengira ia adalah seorang ibu mertua yang ditekan oleh menantunya, bukan orang yang baru saja dengan entengnya memotong hasil jerih payah kami untuk diberikan sepenuhnya kepada kedua putrinya yang sudah mapan. Rina meletakkan mangkuknya, duduk tegak, dan berpura-pura berbicara dengan bijak. "Sari, kamu juga harus berpikir lebih terbuka. Kamu menantu, punya suami, nanti punya anak laki-laki, masih ada sandaran. Perempuan seperti aku dan Dewi ini, sudah menikah pun masih harus melihat raut muka keluarga suami untuk hidup. Ayah dan ibu memberi kami lebih banyak sedikit itu wajar, kan?" Sambil berkata begitu, ia bahkan menoleh pada ibu mertua dengan senyum manis, seolah ia adalah putri yang paling menderita. Mendengar itu, banyak kenangan lama muncul di benakku. Aku ingat tahun-tahun pertama pernikahan, kami masih sangat kesulitan, tapi setiap bulan ibu mertua selalu memanggil Budi pulang untuk mengeluh soal rumah yang mulai rusak, ayah yang sakit punggung, dan keinginan mereka untuk punya tempat tinggal yang layak di hari tua. Pernah sekali ia duduk di depanku, dengan mata berkaca-kaca berkata, "Ibu tidak berharap pada kedua kakakmu. Mereka sudah menikah, nasib perempuan ikut suami, hatinya mudah berubah. Ibu hanya percaya pada kalian berdua, karena kalian hidup tahu diri. Justru karena kalimat ibu hanya percaya pada kalian berdua itulah hatiku luluh. Aku rela memotong banyak sekali kebutuhanku sendiri. Aku menjual hampir semua emas kawin pemberian ibu, mengumpulkan setiap rupiah dari uang lembur, menerjemahkan dokumen sampai larut malam hingga mata lelah, bahkan pernah mengajar tambahan di akhir pekan untuk membantu suami. Aku melakukannya bukan karena aku bodoh, aku melakukannya karena aku percaya. Aku percaya pada apa yang disebut ikatan keluarga. Aku percaya uang itu tidak akan hilang, melainkan hanya berpindah dari kantongku ke tempat yang lebih aman untuk menjadi fondasi bagi keluarga kecilku kelak. Tapi sekarang, duduk di tengah meja makan ini, yang kudapatkan hanyalah sebuah kalimat enteng, uang yang sudah diberikan pada orang tua itu uang bakti. Dewi, melihatku terdiam, mengangkat mangkuk supnya sambil tersenyum sinis. Suaranya masam, sengaja dibuat keras. "Kamu dan Budi kan berpendidikan tinggi, gaji bulanan juga tidak rendah. Cuma beberapa rupiah untuk orang tua kok disimpan terus di hati. Hidup jadi tidak tenang nanti. Kita ini keluarga. Masa hitung-hitungan begitu?" Cara bicaranya seolah menasihati, tapi sebenarnya menamparku telak. Persis seperti orang yang menggunakan dalih moral untuk membungkam orang lain, sementara dirinya sendiri dengan nyaman menikmati semua keuntungan. Aku tercekat sampai tidak bisa menelan nasi di mulutku, tenggorokanku terasa sesak. Aku menoleh pada Budi sekali lagi, dengan harapan yang sama, lemah dan menyedihkan. Cukup satu kalimat darinya bahwa uang itu bukan pemberian cuma-cuma, tapi kontribusi dengan janji yang jelas. Cukup satu kalimat, dan aku masih bisa meyakinkan diriku bahwa aku tidak salah memilih orang. Tapi Budi tetap diam. Ia mengangkat gelasnya, menenggaknya sampai habis, lalu meletakkannya kembali ke meja. Tidak menatapku, tidak menatap orang tuanya, tidak menatap kedua kakaknya. Keheningan itu membuat jantungku serasa diremas. Di mataku saat itu, ia bukan lagi suami yang pernah berjuang bersamaku. Ia lebih mirip seorang pria pengecut, yang memilih diam untuk mempertahankan perannya sebagai anak berbakti, membiarkan istrinya dihancurkan di meja makan. Tepat saat aku merasa tidak tahan lagi, ibu mertua kembali melontarkan kalimat perlahan, "Uang yang kalian berikan, apa ayah dan ibu menodongkan pisau ke leher kalian? Kalian memberikannya secara sukarela, jadi jangan sekarang mengungkit-ungkit jasa.
Hidup di rumah ini harus tahu sopan santun, tahu diri sedikit, baru semua orang akan sayang. Aku mendengar itu dan merasakan tanganku gemetar. Sukarela, jika sukarela, kenapa dulu ia berkali-kali mengatakan itu uang simpanan, uang investasi? Jika sukarela, kenapa ia memegang tanganku dan berjanji kelak rumah-rumah itu untuk putra dan menantunya, karena kamilah yang akan merawat mereka di hari tua? Ternyata, semua kata-kata manis itu hanyalah umpan. Dan aku, dengan bodohnya, menelan umpan itu selama 6 tahun. Aku menarik napas dalam-dalam, baru saja akan membuka mulut, tiba-tiba ayah mertua menggebrak meja dengan gelasnya. Suara benturan keras itu membuatku terlonjak kaget. Ia menatap lurus ke arahku. Wajahnya memerah, suaranya berat seperti palu godam. Selama ayah masih hidup di rumah ini, ayah yang memutuskan. Siapa yang tidak setuju, silakan keluar dari pintu ini. Jangan duduk di sini dengan muka masam dan merusak suasana makan. Satu kalimat itu saja, aku mengerti semuanya. Makan malam ini dari awal bukan untuk diskusi, apalagi meminta pendapat. Ini adalah sebuah pertunjukan intimidasi yang sudah disiapkan. Mereka memanggil kami pulang bukan untuk membagi secara adil, tapi untuk memaksa kami duduk, mendengar, menelan, dan menerima kenyataan bahwa uang kami telah dilegalkan menjadi milik mereka lalu diserahkan kepada kedua kakak ipar sebagai hal yang wajar. Dan yang paling menyakitkan, dalam sandiwara ini, orang yang paling membuatku hancur adalah pria yang duduk tepat di sampingku. Mendengar kalimat ayah mertua, seolah ada sesuatu yang meledak di kepalaku. Semua kesabaran, semua sakit hati, semua kekecewaan yang terpendam, sejak melangkahkan kaki ke rumah ini, tiba-tiba naik dan menyumbat tenggorokanku. Aku tahu, jika aku terus diam, selamanya rumah ini akan menganggap kebisuanku sebagai persetujuan. Perlahan aku meletakkan sumpitku di atas meja. Suaranya terdengar sangat pelan, tapi di tengah suasana yang pekat saat itu, suara itu terdengar sangat jelas. Aku mendongak, menatap lurus ke arah mertuaku. Suaraku tidak keras tapi cukup jelas agar tidak ada yang bisa pura-pura tidak mendengar. Jika ini uang bakti, kenapa dulu ayah dan ibu bilang ini uang simpanan yang nanti akan dibagi adil untuk semua anak? Seluruh meja makan terhenti sejenak. Tak ada yang menyangka aku berani menanyakan itu secara langsung. Tapi hanya sedetik kemudian, ibu mertuaku langsung membalas, secepat kilat seolah ia sudah menunggu. Ia melotot padaku, suaranya melengking, cuma beberapa perak saja diungkit-ungkit terus seperti menagih utang pada orang tua. Menurutmu pantas bicara seperti itu? Jadi menantu kok perhitungan sekali? Aku menoleh pada kedua kakak iparku. Kali ini aku tidak menghindar. Aku mengatakannya dengan jelas, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku tidak menuntut lebih, tapi setidaknya uang pokok yang sudah kami berikan, ayah dan ibu harus menghitungnya kembali dengan jelas. Kami sampai sekarang masih mengontrak, sementara mbak berdua masing-masing sudah punya rumah, mobil, dan kehidupan yang mapan. Aku belum selesai bicara, Rina sudah melotot, lalu tertawa sinis. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan tajam penuh penghinaan, lalu berkata, "Adik ipar, bicaramu lucu sekali. Rumah ini milik orang tua, mereka mau berikan pada siapa itu hak mereka. Kalau kamu hidup tidak becus sampai suamimu diam saja tidak berani membela, sebaiknya kamu introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain." Kalimat itu seperti tamparan telak di wajahku, bukan karena itu benar, tapi karena itu jahat. Itu sengaja menusuk di bagian paling sakit. Saat itu juga, aku menoleh cepat pada Budi, hanya sedetik. Aku benar-benar berharap ia akan mengangkat kepala, menepis kalimat kasar itu, mengatakan sesuatu yang menunjukkan dirinya seorang suami, tapi tidak. Ia tetap duduk diam, mata menunduk ke piring nasi, rahangnya mengeras, tapi mulutnya terkunci rapat. Dewi melihat itu dan semakin menjadi-jadi. Ia meletakkan mangkuknya dengan keras ke meja, bibirnya menyunggingkan senyum sinis, suaranya masam menusuk. Atau jangan-jangan kamu mau suamimu melawan orang tuanya di depan kami berdua demi menjaga mukamu? Perempuan yang baik tidak akan menghasut suaminya jadi anak durhaka. Baru sebentar sudah mau menarik suami menjauh dari keluarganya. Mendengar itu,
Tanganku yang berada di pangkuan terkepal erat sampai terasa sakit. Cara mereka bicara seolah-olah akulah yang serakah, akulah penghasut, akulah perusak keharmonisan keluarga. Sementara tindakan mereka yang dengan tenang mengambil uang hasil jerih payah kami untuk diberikan pada kedua putri mereka yang sudah berkecukupan, dibungkus dengan jubah kasih sayang orang tua pada anak, ayah mertuaku saat itu juga tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan palsunya. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya menggeram, biar ku peringatkan kamu, jangan bawa kebiasaan perhitungan dari keluargamu ke sini, jadi menantu kerjanya cuma uang dan uang. Pantas saja rumah ini jadi berat, orang hidup itu dengan rasa kekeluargaan cuma kamu yang sibuk menghitung setiap rupiah, aku duduk terpaku selama beberapa detik. Kebiasaan perhitungan dari keluargaku. Aku mendengar itu dan merasa lucu sekaligus miris. Keluargaku memang lebih sederhana dari keluarga suami, tapi orang tuaku tidak pernah mengajari anak-anaknya untuk tidak tahu berterima kasih, apalagi mengambil hak orang lain untuk diberikan pada yang lain, lalu memaksa pihak yang dirugikan untuk bersyukur. Ibu mertua melihat ayah mertua marah, dan ia mulai berakting lebih dalam. Ia memegangi dadanya, bersandar di kursi, suaranya bergetar seolah aku telah menekannya hingga kehabisan napas. Aku sudah tua, hidup sampai setua ini masih harus ditekan menantu, dipaksa membagi harta sesuai keinginannya. Sungguh malang nasib keluarga ini, aku tidak menyangka akan sesengsara ini. Mendengar ucapannya, jika ada yang tidak tahu ceritanya, pasti akan mengira aku adalah menantu yang sangat kejam, yang duduk di tengah rumah mertua, dan memaksa mereka menyerahkan rumah dan tanah. Aku menatapnya dan hatiku terasa dingin. Wanita itu, yang dulu pernah memegang tanganku, memanggilku menantu berbakti, dan berkata bahwa kelak mereka bergantung padaku dan budi. Sekarang, wanita yang sama, hanya dalam satu jamuan makan, mengubahku menjadi menantu durhaka, picik, dan serakah. Aku menatap Budi lagi. Kali ini ia benar-benar mengangkat kepala. Hanya sekali, matanya menyapu wajahku, lalu wajah orang tuanya, kedua kakaknya, tapi pada akhirnya, tetap diam. Keheningan itu begitu dingin sampai aku merasa ada sesuatu di dalam dadaku yang benar-benar patah. Bukan rasa sakit yang menusuk sesaat lalu hilang, tapi rasa sakit yang tumpul dan kering, seperti sebatang kayu yang dipatahkan dari dalam. Saat itu aku mengerti, hinaan dari keluarga suami, sepedas apapun, tidak sesakit saat pria yang duduk di sebelahmu memilih untuk bisu. Keheningannya seperti tamparan kedua yang lebih keras, lebih dalam, dan lebih memalukan dari segalanya. Itu membuatku tidak punya kekuatan lagi untuk duduk di sana, bahkan untuk 1 menit pun, perlahan aku berdiri. Kakiku sedikit gemetar, tapi suaraku justru tenang luar biasa. Aku sudah kenyang, permisi ayah, ibu, aku pulang dulu. Aku tidak berkata apa-apa lagi, juga tidak peduli menatap siapapun, bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu, jika aku duduk di sana lebih lama lagi, aku tidak akan bisa menahan kata-kataku. Dan sangat mungkin, malam itu juga, pernikahan yang telah kupertahankan selama 6 tahun akan hancur berkeping-keping di depan semua orang yang duduk di meja makan ini. Selesai berkata begitu, aku berbalik dan berjalan lurus keluar pintu. Di belakangku, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menahan, juga tidak ada yang mengucapkan satu kata pun yang pantas untuk menyelamatkan jamuan makan yang sudah hancur lebur itu. Aku berjalan sangat cepat, begitu cepat sampai aku sendiri tidak tahu apakah aku sedang berusaha lari dari rumah itu atau dari rasa malu yang menyesakkan dada. Budi mengikutiku dari belakang, ia tidak menarik tanganku, tidak memanggil namaku, juga tidak memberi penjelasan sepatah kata pun. Kami berdua turun tangga, menuju mobil, lalu diam-diam meninggalkan rumah mertua seperti 2 orang asing yang kebetulan menumpang satu mobil. Sepanjang perjalanan pulang ke kontrakan, di dalam mobil hanya ada suara mesin yang monoton dan sorot lampu jalan yang menyapu kaca. Aku duduk di kursi penumpang, memeluk erat tasku, seluruh tubuhku gemetar karena marah dan sedih. Beberapa kali aku ingin menoleh dan menuntut penjelasan, tapi melihat wajah Budi yang dingin di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku kembali mengatupkan gigi dan diam. Keheningan di dalam mobil malam itu begitu berat, sampai aku merasa jika aku bernapas sedikit lebih keras saja,
keheningan itu akan pecah. Setibanya di rumah, begitu pintu terbuka, aku langsung masuk ke ruang tamu dan berbalik. Semua yang kutahan sejak tadi, akhirnya meluap menjadi satu pertanyaan setajam pisau. Kamu bisu, atau menurutmu pembagian itu adil? Suaraku keluar dengan serak, tidak ada lagi ketenangan yang bisa kutahan. Budi menutup pintu, bersandar sejenak di sana, lalu perlahan masuk. Ia tidak menatapku langsung, hanya berkata singkat dan datar, membuatku semakin marah. Bicaralah lebih sedikit biar aku berpikir. Aku tertegun sejenak, lalu tertawa. Tawa singkat yang kering, terdengar lebih mengerikan daripada tangisan. Aku menatapnya dan bertanya balik, berpikir, apa lagi yang perlu kamu pikirkan? Sepanjang makan malam kamu duduk seperti patung, sudah cukup waktu untuk berpikir. Semakin aku bicara, tenggorokanku semakin tercekat. Aku berjalan ke meja kerja, menarik laci, dan mengeluarkan buku catatan pengeluaran selama bertahun-tahun. Buku itu selalu kusimpan seperti bukti dari hari-hari kami berhemat setiap rupiah. Aku melemparkannya ke meja, lalu membuka ponselku dan menunjukkan semua pesan lama dari ibu mertua yang meminta kami menyumbang uang. Saat-saat ia berkata, kalian tenang saja, ayah dan ibu yang pegang. Pesan dari Budi yang pernah berkata, kita berusaha sedikit lagi, ya. Nanti ayah dan ibu tidak akan merugikan kita. Aku sudah mencetak semua itu sejak lama karena sifatku yang hati-hati, tidak menyangka suatu hari akan benar-benar mengeluarkannya seperti ini. Aku melemparkan tumpukan kertas itu ke meja, suara kertas beradu dengan kayu terdengar berisik, dan hatiku sakit seperti diremas. Aku menangis sambil bicara. Setiap kata seolah keluar dari luka yang baru saja menganga. Aku tidak menyesali uangnya. Kamu dengar? Aku tidak menyesali uangnya sebanyak aku menyesal karena dibodohi, karena dianggap bodoh. Aku banting tulang bekerja, banting tulang menabung, banting tulang percaya. Hanya untuk duduk di depan seluruh keluargamu dan mendengar mereka berkata uang itu adalah bakti. Aku ini apa? Seperti orang bodoh yang membiayai seluruh keluargamu selama bertahun-tahun lalu dibuang begitu saja. Budi berdiri di sana, kedua tangannya terkulai di sisi tubuh. Ia tidak membantah, tidak meminta maaf, tidak memberi penjelasan, juga tidak mendekatiku. Caranya yang diam, tak bergerak menahan semua seranganku seperti sebuah dinding, membuatku putus asa sampai merasa dingin. Aku menatapnya lama dan tiba-tiba merasa di hadapanku bukan lagi pria yang pernah berjanji akan membangun rumah bersamaku. Hanya seorang suami yang tidak punya cukup keberanian untuk melindungi istrinya di saat yang paling dibutuhkan. Aku mundur selangkah, beralih ke laci paling bawah. Tempat di mana dulu aku pernah menyimpan beberapa dokumen. Tanganku gemetar sampai sulit membukanya. Setelah mengaduk-aduk sebentar, aku berhasil menarik keluar selembar kertas yang ujungnya sudah sedikit lecek. Itu adalah formulir surat cerai yang kuduh beberapa bulan lalu, di suatu malam ketika aku terlalu lelah dengan sindiran keluarga suami soal uang. Dulu aku mengunduhnya hanya untuk disimpan, sebagai cara menakut-nakuti diri sendiri, bahwa jika aku terlalu terpojok, aku masih punya jalan keluar. Aku tidak pernah berpikir akan benar-benar mengeluarkannya. Aku duduk di kursi, mengambil pulpen, dan dengan tangan gemetar mengisi namaku di surat itu, tepat di depan suamiku. Setiap goresan terasa goyah, terkadang air mata jatuh dan memburamkan tulisan, tapi aku terus menulis. Menulis seolah jika aku berhenti sedetik saja, hatiku akan luluh dan menelan kembali semua penghinaan ini. Selesai menulis, aku meletakkan surat itu dengan keras di atas meja, mendorongnya ke arah Budi. Aku menatap lurus padanya, hatiku begitu sakit sampai aku tidak merasa takut lagi. Aku berkata perlahan, setiap kata, jika kamu menganggap diam adalah bakti, maka aku menganggap cerai adalah menyelamatkan diri. Kali ini, Budi benar-benar menatap surat itu. Ia berdiri diam sangat lama, wajahnya tidak berubah, tapi matanya terlihat jelas memerah. Kupikir setidaknya ia akan mengatakan sesuatu, akan menahanku, akan menjelaskan, akan menggebrak meja, dan membantah. Tapi tidak, setelah hening yang panjang dan menyesakan, ia hanya berkata sangat pelan, begitu pelan sampai jika ada suara lain di ruangan itu, mungkin aku tidak akan mendengarnya. Tidurlah.
Besok pagi aku jawab. Satu kalimat itu saja membuat hatiku benar-benar dingin. Besok pagi aku jawab. Artinya, sampai detik ini, ia masih harus mempertimbangkan antara aku dan keluarganya. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Kumasukkan kembali dokumen-dokumen itu membiarkan surat cerai di atas meja, lalu berjalan lurus ke kamar tidur. Malam itu aku berbaring membelakangi dinding, mata terbuka menatap kegelapan. Dari ruang tamu, aku mendengar suara kursi bergeser pelan, lalu hening. Aku tidak tahu apakah Budi masih duduk di sana, apakah ia membaca surat itu, apakah ia merasakan sakit seperti yang kurasakan. Aku hanya tahu satu hal. Jika besok pagi ia masih memilih keluarganya, masih memilih keheningan itu, maka aku akan benar-benar melepaskannya. 6 tahun pernikahanku, jika harus berakhir, maka biarlah berakhir di malam yang paling dingin ini. Keesokan paginya, aku terbangun saat langit baru mulai terang. Semalaman aku nyaris tidak bisa tidur. Mataku perih, kepala sakit seperti dihantam palu, dan tubuhku terasa lemas, seolah baru saja sembuh dari sakit parah. Aku berbaring diam beberapa detik, menatap langit-langit kamar yang kusam, lalu menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatiku saat itu hanya ada satu pikiran, jika Budi masih memilih cara diam itu, aku akan pergi sendiri. Sesakit apapun, aku harus pergi. Aku duduk, mengenakan pakaian seadanya, lalu melangkah keluar ke ruang tamu. Begitu sampai di sana, aku tertegun. Budi sudah duduk di sana sejak tadi, ia tidak lagi terlihat diam dan tak bergerak seperti semalam. Di depannya ada sebuah koper yang terbuka, di sampingnya setumpuk dokumen yang tersusun rapi, beberapa buku tabungan, beberapa map berisi berkas, dan kotak berisi dokumen identitas kami berdua. Pemandangan itu membuatku terpaku di ambang pintu selama beberapa detik. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sejujurnya, saat itu aku sudah berpikir kemungkinan ia sedang menyiapkan dokumen untukku, menyuruhku membaginya dengan jelas, lalu kami berpisah. Jantungku mencelos, kedua kakiku tiba-tiba terasa berat. Budi mendengar suara dan mengangkat kepala menatapku. Wajahnya masih lelah, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, tapi sorot matanya sangat berbeda dari semalam. Tidak ada lagi ekspresi kaku, juga tidak ada keheningan yang membuatku putus asa. Suaranya terdengar berat, pelan tapi jelas. Sari, kita tidak akan bercerai, tapi kita juga tidak akan hidup seperti ini lagi. Aku belum sempat bereaksi ketika ia melanjutkan, perlahan seolah sudah ia pikirkan semalaman. 2 hari lagi, aku dan kamu pindah ke rumah orang tuamu. Untuk sementara, kita tinggalkan tempat ini sepenuhnya. Aku merasa salah dengar. Aku menatap suamiku tanpa berkedip. Di dalam kepalaku, rasanya seperti semuanya baru saja dibalik. Budi, mengatakan kalimat itu, Budi yang selama ini sangat menjaga harga diri, yang selalu takut orang akan bilang ia laki-laki yang menumpang hidup pada istri, anak laki-laki yang meninggalkan keluarganya demi ikut istri, pernah sekali hanya karena mendengar seseorang bercanda soal laki-laki tinggal di rumah istri itu jatuh harga dirinya, ia langsung tidak senang. Tapi sekarang, ia sendiri yang berinisiatif mengatakan, pindah ke rumah orang tuamu. Aku tergagap sebelum akhirnya bisa bertanya, kakakmu serius? Budi mengangguk. Ia mendorong tumpukan dokumen ke arahku dan berkata, aku sudah periksa semuanya. Dokumen identitas, buku tabungan, kontrak sewa rumah, berkas-berkas pekerjaan penting juga sudah kukumpulkan. 2 hari cukup untuk kita memindahkan barang-barang yang penting. Aku berjalan mendekat, duduk di ujung kursi di seberangnya. Baru saat itulah aku benar-benar memperhatikan suamiku. Ia masih Budi yang sama, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah, bukan menjadi lebih lembut, tapi menjadi lebih tajam, lebih keras, lebih diam, dan lebih dingin dari semalam. Aku menatap suamiku, di dalam hati ada campuran rasa marah, sakit, dan bingung. Akhirnya yang keluar dari mulutku adalah pertanyaan yang menyiksaku sejak semalam, kalau kamu sudah berpikir sejauh ini, kenapa semalam kamu tidak membantah? Kenapa kamu biarkan aku duduk di sana sendirian? Membiarkan seluruh keluargamu menghinaku seperti itu? Budi diam beberapa detik. Ia menunduk dan memutar cincin kawin di jarinya,
Sebuah kebiasaan setiap kali ia memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Lalu ia menjawab dengan singkat dan dingin. Karena kalau aku melawan saat itu, mereka hanya akan bersiaga. Aku butuh mereka berpikir aku sudah menyerah. Mendengar itu, aku tertegun. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah kalimat itu hanya alasan atau sungguhan. Tapi raut wajah Budi tidak seperti orang yang sedang membela kepengecutannya. Ia tampak seperti seseorang yang mengatakan persis apa yang telah ia rencanakan. Ia mengangkat kepala dan menatap lurus padaku, untuk pertama kalinya sejak semalam tidak menghindar lagi. Sari, jika semalam aku langsung melawan, ayah, ibu, dan kedua kakak akan langsung bertahan. Mereka akan menangis, akan berteriak, akan mengubah nada bicara, akan menyangkal semuanya. Tapi karena aku diam, mereka jadi bicara semuanya. Bicara sampai tidak ada jalan untuk mundur, aku duduk tak bergerak, hatiku kalut. Rasa sakit dari semalam masih ada, belum berkurang sedikit pun. Tapi di tengah rasa sakit itu, mulai menyelinap perasaan lain. Perasaan seolah ada sesuatu yang belum kuketahui sepenuhnya. Mungkin keheningannya tidak sesederhana itu. Mungkin tidak sepenuhnya seperti yang kupikirkan dengan putus asa sepanjang malam, seolah bisa membaca pikiranku. Budi menarik sebuah map, meletakkan tangannya di atasnya, lalu melanjutkan, aku sudah cukup lama menahannya. Tapi makan malam kemarin adalah pertama kalinya aku melihat semuanya dengan begitu jelas. Ini bukan lagi soal pilih kasih, tapi mereka menganggap kita seperti kantong uang tanpa dasar. Mau diambil kapan saja, mau diberikan pada siapa saja, sementara kita harus duduk diam menerima kerugian sebagai hal yang wajar. Mendengar ia mengucapkan kalimat itu, hidungku terasa perih. Bukan karena terharu, tapi karena aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa kupercaya. Karena baru semalam, pria ini membiarkanku duduk di tengah jamuan makan itu, sendirian menanggung semua kata-kata kejam dari keluarganya. Aku menggigit bibir dan bertanya lagi, suaraku sudah lebih rendah tapi masih tajam. Jadi, mulai hari ini kamu memilih berpihak padaku? Budi tidak langsung menjawab. Ia menatapku sangat lama, begitu lama sampai kupikir ia akan diam lagi, tapi kemudian ia berkata, aku berpihak pada kebenaran, dan kali ini, kebenaran tidak ada di pihak keluargaku. Mendengar kalimat itu, dadaku terasa sesak. Belum cukup untuk memaafkan, juga belum cukup untuk menenangkan hati. Tapi cukup untuk membuatku tidak lagi merasa pernikahan ini benar-benar mati seperti beberapa jam yang lalu. Tepat saat aku akan bertanya lagi, Budi tiba-tiba bersandar di kursi, suaranya menjadi sangat berat. Ia mengucapkan kalimat yang sangat aneh, sangat perlahan, seolah setiap kata telah dipertimbangkan. Ada hal-hal yang sudah ayah, ibu, dan kedua kakak ambil dari kita. Mereka pikir mereka sudah mendapatkannya, tapi sebenarnya, belum tentu. Aku menatapnya, tanganku yang berada di lutut tanpa sadar terkepal. Kalimat itu tidak panjang, tidak menjelaskan apa-apa dengan gamblang, tapi membuat punggungku merinding. Itu tidak seperti ucapan seseorang yang baru saja kalah, juga tidak seperti ucapan orang yang pasrah. Itu seperti ucapan seseorang yang tahu, ia masih memegang sesuatu di tangannya, tapi belum saatnya untuk diungkapkan. Ruang tamu sempit pagi itu terasa begitu hening. Sinar matahari yang lemah dari jendela menyinari tepi meja, menerpa tumpukan berkas dan koper yang terbuka. Aku duduk di hadapan pria yang telah membuatku begitu sakit sampai ingin menandatangani surat cerai di malam hari, dan hatiku tiba-tiba menjadi sangat kalut. Aku masih marah, masih sedih, masih ragu. Tapi di suatu tempat, di antara tumpukan emosi yang kacau itu, ada setitik harapan yang sangat kecil baru saja menyala. Aku belum tahu apa yang direncanakan Budi, belum tahu apa arti dari kata belum tentu darinya. Aku hanya tahu, di rumah kontrakan sempit itu, pernikahanku belum sepenuhnya mati. Tapi sejak pagi itu, pernikahan kami telah memasuki sebuah persimpangan yang sama sekali berbeda. Kalimat belum tentu dari Budi terus terngiang di kepalaku selama 2 hari berikutnya. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah, ia tidak hanya bicara. Pagi itu juga, setelah selesai bicara, ia benar-benar berdiri, membuka lemari, mengambil koper, dan mulai berkemas seperti orang yang sudah lama memutuskan, bukan karena baru marah sesaat.
Ia melipat pakaian dengan sangat rapi, memisahkan barang-barang penting, dokumen identitas, berkas pekerjaan, buku tabungan, kotak obat, beberapa perangkat elektronik kecil. Brankas kecil di dalam lemari pun ia buka, memeriksa isinya satu persatu, lalu menguncinya kembali. Aku berdiri menatapnya dengan heran sekaligus merinding. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun pernikahan, aku melihat Budi melakukan sesuatu dengan begitu tegas tanpa meminta pendapat siapapun. Aku masih belum pulih dari keterkejutan, jadi aku bertanya lagi, kamu sudah pikirkan matang-matang? Tinggal di rumah orang tuaku, orang akan bilang aku menghasut suami meninggalkan orang tuanya, mereka akan bilang aku membawamu ikut istri. Budi tidak mengangkat kepala, tangannya masih sibuk menata berkas ke dalam tas tahan air. Ia hanya menjawab singkat, suaranya dingin sampai membuatku ngeri, biar saja orang bicara 1 hari, lebih baik daripada seumur hidup darah kita dihisap. Kalimat itu membuatku bungkam. Aku tahu ia sedang marah, tapi mendengar langsung dari mulutnya kata-kata darah dihisap, aku tetap merasa ada yang aneh. Pria yang selama ini selalu menghindari konflik, yang memilih diam saat aku dihina habis-habisan, sekarang berbicara dengan nada seolah ia telah memutus sesuatu dari lubuk hatinya. 2 hari itu berlalu sangat cepat. Tidak ada penundaan, tidak ada drama nanti kita pikirkan lagi. Budi mengambil cuti setengah hari, aku juga mengatur pekerjaanku, kami menyewa mobil pickup kecil, memindahkan barang-barang paling penting ke rumah orang tuaku. Ketika mobil berhenti di depan gerbang, jantungku berdebar kencang. Keluargaku tidak kaya, rumahnya juga tidak luas. Tapi itu adalah tempat yang terhormat, di mana tidak pernah ada yang mengucapkan satu kalimat pun yang membuatku merasa seperti barang yang bisa ditawar. Ibuku, Ibu Wati, begitu melihat mobil berhenti, langsung berlari keluar. Wajahnya cemas, matanya menatapku lalu menatap Budi, dan bertanya pelan, ada masalah serius, ya, Nak? Aku belum tahu harus menjawab apa ketika ayahku, Bapak Santoso, keluar dari rumah. Ia tidak banyak bertanya, juga tidak menyalahkan. Ia hanya menatap Budi sangat lama, tatapan yang dalam dan berat dari seorang pria berpengalaman, lalu berkata perlahan, kamu sudah melangkahkan kaki ke sini, kamu harus punya pendirian. Masuk dengan kehormatan, bukan dengan amarah sesaat. Aku berdiri di sampingnya dan merasa jantungku mencelos. Aku tahu ayahku bukan sedang mempersulit menantunya. Ia hanya ingin Budi mengerti bahwa tinggal di rumah mertua bukan perkara mudah, bukan pula cara lari dari masalah untuk kemudian kembali lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Itu adalah sebuah pilihan yang menyentuh harga diri banyak orang. Mendengar itu, Budi meletakkan kardus yang sedang ia peluk, menundukkan kepala pada ayahku, dan berkata langsung tanpa basa-basi. Aku tidak kesini untuk menumpang, Pak. Aku kesini untuk melindungi istriku dari sebuah keluarga yang hanya menganggap kami sebagai dompet. Ibuku mendengar itu dan wajahnya berubah. Sementara ayahku diam beberapa detik, lalu berbalik membuka gerbang lebih lebar. Kalau begitu, masuklah. Baru sekitar 1 jam kami menata barang, ponselku mulai berdering tanpa henti. Telepon masuk bertubi-tubi, pesan masuk berdatangan. Ibu mertua menelepon lebih dari 10 kali. Di grup WhatsApp keluarga, kedua kakak ipar bergantian mengirim pesan seperti rentetan tembakan. Rina yang memulai, nada bicaranya di setiap ketikan sama pedasnya seperti di dunia nyata. Hebat sekali si Sari itu. Baru ada masalah sedikit sudah membujuk suaminya ikut istri. Masih punya muka tidak? Aku membaca itu dan tanganku terasa dingin. Belum sempat bereaksi, Dewi sudah ikut campur dengan gaya yang lebih jahat, lebih langsung. Kamu pikir dengan membawa Budi ke rumah orang tuamu kamu menang? Harta di rumah ini, jangan harap kamu bisa bawa 1 rupiah pun. Kalimat itu membuat punggungku merinding. Bukan karena aku serakah, tapi karena itu dengan sangat jelas menunjukkan satu hal. Di mata mereka, kepergian kami bukan tentang kesedihan karena keluarga yang retak, melainkan ketakutan kehilangan kendali atas dompet yang selama ini biasa mereka masuki. Aku memegang ponsel dengan marah dan gemetar. Tepat saat itu, Budi mendekat, dengan lembut menurunkan ponselku, lalu mematikan notifikasi grup keluarga. Ia tidak membalas siapapun,
tidak berdebat lewat pesan, tidak menelepon balik. Keheningan kali ini tidak sama dengan di meja makan tempo hari. Bukan lagi ketidakberdayaan yang membuatku putus asa, melainkan sikap dingin yang disengaja. Kupikir mereka akan marah-marah sebentar lalu diam, tapi aku meremehkan agresi keluarga suamiku. Menjelang sore, saat aku sedang membantu ibu merapikan kamar kecil di lantai atas sebagai tempat tinggal sementara kami, dari luar gerbang terdengar teriakan yang sangat keras. Suara itu langsung ku kenali. Itu suara ayah mertuaku. Ia berdiri di luar gerbang, wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol, sengaja berteriak-teriak agar seluruh tetangga mendengar, "Budi, kalau kamu laki-laki, keluar sini. Baru menikah beberapa tahun sudah meninggalkan orang tua, ikut perempuan tinggal di rumah mertuanya. Memalukan leluhur, memalukan muka ayah." Suaranya menggema di seluruh gang. Jendela-jendela tetangga mulai terbuka, bahkan ada yang berdiri di teras rumah untuk melihat. Aku merasa sangat malu, seolah seseorang menelanjangi kehormatanku di depan umum dan aku tidak bisa bersembunyi. Refleks aku mau berlari keluar, tapi Budi menahan pergelangan tanganku, genggamannya tidak kuat, tapi sangat mantap. Ia berkata pelan, "Kamu di dalam saja." Lalu ia berjalan sendiri ke gerbang. Aku berdiri di ambang pintu menatapnya, jantungku berdebar kencang sampai sesak napas. Budi berdiri berhadapan dengan ayahnya. Tidak berteriak, tidak membentak, suaranya tidak keras, tapi setiap kata yang keluar terdengar sekeras batu. Aku tidak meninggalkan ayah dan ibu. Aku hanya tidak mau tinggal bersama orang-orang yang menganggap kami mesin pencetak uang. Ayah mertuaku terdiam sejenak, seolah tidak menyangka anak laki-lakinya, yang selama ini selalu mengalah berani berkata seperti itu di depan tetangga. Tapi belum sempat ia bicara lagi, ibu mertuaku muncul dari suatu tempat. Ia datang sambil menangis, air mata dan ingus berleleran, tangannya memukul-mukul dada, mulutnya berteriak, "Tolong, lihatlah, dia sudah diguna-guna istrinya, uang yang orang tuanya berikan untuk kakak-kakaknya saja dia sesali. Membesarkan anak ternyata sama saja dengan memelihara ular." Seluruh gang hening, hanya terdengar suara tangisan Ibu Lastri yang memekakkan telinga di depan gerbang. Aku berdiri di halaman dan kedua telingaku terasa panas. Namun, kali ini Budi tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus pada ibunya, sorot matanya dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya, lalu melontarkan satu kalimat singkat dan pedas seperti sabetan cemeti, "Uang yang ayah dan ibu berikan pada kakak-kakak. Atau uang yang ayah dan ibu ambil dari kami untuk diberikan pada mereka?" Ibu bicara yang jelas. Kalimat itu baru saja selesai. Semua orang yang berdiri di sana terdiam sejenak. Ibu mertuaku membuka mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Ayah mertuaku juga tertegun. Pintu-pintu rumah tetangga terbuka lebih lebar. Aku yang berdiri di dalam sampai merinding. Itu adalah pertama kalinya Budi bicara setegas itu di depan umum. Tapi semua belum berakhir di situ. Malam itu, setelah mertuaku pulang diiringi bisik-bisik tetangga, Budi menarikku ke kamar, menutup pintu, lalu meletakkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam di atas meja. Sorot matanya saat itu sangat aneh. Lelah tapi juga dingin tak terduga. Ia menatapku, suaranya berat. Di meja makan waktu itu aku tidak membantah karena aku butuh mereka bicara semuanya. Semua rekamannya ada di sini. Begitu pintu kamar tertutup, aku masih berdiri diam di samping meja, mata terpaku pada flash disk kecil berwarna hitam yang baru saja diletakkan Budi. Di kepalaku ada banyak sekali pertanyaan, tapi semuanya tercekat di tenggorokan. Budi tidak berkata apa-apa lagi, hanya menarik kursi dan duduk di depan laptop lamaku, mencolokkan flash disk itu, lalu membuka folder satu persatu dengan perlahan, seolah ia sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Layar menyala, sebuah file rekaman suara muncul. Budi memutarnya. Hanya beberapa detik kemudian, suara ayah mertuaku terdengar sangat jelas di kamar kecil kami. "Uang yang kalian berikan padaku selama bertahun-tahun ini, sekarang aku mau berikan pada siapa itu hakku." Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Setiap kata, seolah diukir dengan pisau di kepalaku. Ini bukan lagi perasaan ditekan, bukan lagi karena aku terlalu sedih lalu berpikiran buruk tentang mereka.
Ayah mertuaku sendiri yang mengakuinya. Ia tahu persis uang itu dari kami, dan ia juga berkata dengan tegas bahwa hak untuk memutuskan ada di tangannya. Aku duduk di tepi. Budi mematikan rekaman suara itu, lalu mengeluarkan setumpuk kertas yang dijepit rapi dari dalam mapnya. Ia meletakkannya di hadapanku. Setiap lembar diberi garis bawah merah pada beberapa baris. Itu adalah bukti transfer kami berdua selama 6 tahun. Ada yang dari rekeningnya, ada yang dari rekeningku, ada yang dari rekening bersama. Aku melihatnya sekilas dan mataku berkunang-kunang. Setiap bulan ada. Nominal kecil 15 juta, nominal besar 50,70 juta. Di bawah kolom keterangan transfer, ada baris-baris yang kubaca dengan hati mencelos, sumbangan beli rumah gang, uang titipan ayah ibu, investasi rumah sewa, uang penyelesaian apartemen. Artinya, setiap rupiah ada jejaknya, ada tujuannya, yang jelas, bukan uang yang dilempar begitu saja, lalu bisa dibilang apa saja. Aku mendongak menatap suamiku, marah sekaligus tidak mengerti. Kamu simpan semua ini sejak kapan? Kenapa kamu punya semuanya tapi tidak bilang padaku? Budi bersandar di kursi, matanya menatap tumpukan kertas itu, suaranya menjadi berat. Karena aku dulu percaya ayah dan ibu akan tahu batas. Kupikir seberat apapun mereka tidak akan sampai hati memotong habis bagian kita. Tapi malam itu, aku sadar. Bagi mereka, semakin kita mengalah, semakin kita dianggap bodoh. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Ternyata bukan ia tidak tahu. Ia tahu. Ia simpan semuanya. Ia ingat semuanya. Tapi ia membiarkannya karena masih berharap pada orang tuanya. Harapan itu, jika boleh jujur, bukan hanya miliknya. Aku juga punya. Dan justru karena masih berharap, kami jadi terperangkap selama bertahun-tahun dalam jebakan manis bernama ikatan keluarga. Tepat saat aku bingung harus berkata apa, ponsel Budi berdering. Ia melihat layar lalu langsung mengangkatnya, suaranya merendah. Aku hanya mendengar samar-samar, tapi semakin ku dengar semakin membuatku merinding. Yang menelepon adalah seorang staf di kantor notaris yang sudah lama ia kenal. Orang di seberang telepon bicara cepat, jelas sedang ada urusan mendesak. Budi hanya bertanya 2 kali, sudah pasti, mereka berdua datang bersama, setelah itu ia menutup telepon. Aku menatap suamiku lekat-lekat. Ia meletakkan ponselnya, tersenyum sinis tanpa rasa senang. Pagi ini, Rina dan Dewi baru saja datang menanyakan prosedur balik nama cepat satu rumah dan membuat surat kuasa untuk mengurus satu rumah lainnya. Aku merasa salah dengar. Balik nama cepat? Aku mengulang. Budi mengangguk. Ya, baru dibagi langsung buru-buru mau dijual. Hawa dingin menjalari punggungku. Jadi semua ucapan malam itu tentang orang tua yang mengkhawatirkan anak perempuannya, menyimpan rumah sebagai sandaran, untuk nanti merawat makam leluhur, untuk menjaga kerukunan, semuanya hanya lapisan luar. Mereka tidak butuh rumah untuk tinggal. Mereka tidak peduli merawat orang tua seperti yang mereka katakan. Mereka hanya perlu memegang sertifikat lalu mengubah rumah menjadi uang. Hanya itu. Saat itu Budi baru mengatakan hal yang lebih membuatku terkejut. Ia menatap lurus padaku, suaranya tidak cepat tidak lambat, tapi setiap kata punya bobot. Suami Rina sedang terlilit utang bisnis. Sementara Dewi ikut arisan bodong dan sekarang bangkrut. Mereka tidak butuh rumah. Mereka butuh uang tunai. Ayah dan ibu membaginya secepat itu untuk menyelamatkan mereka berdua. Mendengar itu, kepalaku pening. Selama bertahun-tahun kami berhemat, banting tulang menyumbang uang, mengira sedang membangun rumah bersama, ternyata hanya menjadi transfusi darah untuk sebuah keluarga yang serakah tanpa dasar. Bukan satu orang yang mengambil, tapi seluruh rantai, dari orang tua sampai kedua kakak, masing-masing ikut mengambil bagian. Malam itu, seperti yang dikatakan Budi, ibu mertua mengubah nada bicaranya. Ia menelepon Budi, tidak lagi berteriak-teriak di depan gerbang, tidak lagi mencaci maki, juga tidak lagi berpura-pura tersakiti. Suaranya begitu lembut, sampai jika tidak tahu ceritanya, pasti orang akan mengira ini adalah seorang ibu yang mengalah karena sayang pada anaknya. Ia berkata, "Ibu tahu kamu marah. Besok kita semua makan bersama. Bicara baik-baik. Masalah pasti ada solusinya. Kita ini kan keluarga.
Budi mendengar itu dan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum sinis, jarinya mengetuk-ngetuk meja pelan, lalu berkata satu kalimat. Saat orang sedang terdesak, baru mereka bisa bersikap semanis itu. Aku duduk di sampingnya dan jantungku berdebar kencang. Aku mulai mengerti, telepon itu bukan untuk berdamai. Itu adalah langkah lain dalam permainan yang sedang mereka mainkan. Keesokan paginya, begitu melangkahkan kaki ke rumah mertua, aku langsung melihat 3 set berkas tersusun rapi di atas meja. Tanpa membukanya, aku sudah merasa ada yang tidak beres. 1 set surat pernyataan sukarela tidak menuntut harta. 1 set surat konfirmasi bahwa uang yang kami berikan adalah hadiah. Set terakhir lebih kurang ajar lagi, surat kuasa yang memberikan hak penuh pada orang tua untuk mengurus semua transaksi terkait keempat rumah itu. Aku bahkan belum sempat menarik kursi, Dewi sudah mendorong setumpuk berkas itu ke arahku. Ia tersenyum datar, suaranya ringan tapi membuatku merinding. Tanda tangani saja biar cepat, kita ini keluarga. Buat apa diperpanjang? Kalau sudah ditanda tangani, hubungan kita akan baik lagi. Saat itu juga, aku mengerti dengan sangat jelas. Mereka memanggil kami bukan untuk berdamai. Mereka memanggil kami untuk membungkam mulut kami, membungkamnya rapat-rapat, untuk selamanya. Begitu aku sadar bahwa aku dipanggil ke sini untuk dibungkam, ayah mertuaku juga perlahan menarik 1 set berkas ke depannya. Ia duduk di ujung meja, punggungnya tegak, dagunya terangkat, suaranya masih tegas dan dingin seperti sedang memberi perintah pada bawahannya, bukan pada anak dan menantunya. Tanda tangani. Masalah sudah diputuskan, jangan dibuat rumit lagi. Jadi laki-laki, urusan keluarga sendiri belum selesai, jangan sampai dihasut perempuan lalu jadi bahan tertawaan orang. Mendengar itu, telapak tanganku terasa dingin. Ia tidak menatapku, tapi setiap katanya ditujukan padaku. Caranya yang sengaja menekan kata perempuan, dan dihasut seolah ingin menanamkan di benak semua orang bahwa semua ini terjadi karena aku yang menjadi dalangnya. Budi yang duduk di sampingku belum berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras dan pelipisnya menegang. Belum ada yang sempat bernapas, ibu mertuaku langsung menyambung. Suaranya lebih lembut dari suaminya, tapi semakin didengar semakin membuatku ngeri. Ia menarik lengan bajuku seolah sedang membujuk dengan penuh kasih. Sari, kalau kamu pintar, kamu pasti mengerti. Rumah-rumah ini bagaimanapun juga milik ayah dan ibu, kalau kalian tanda tangani, nanti jasa kalian tetap akan kami ingat. Kita ini keluarga, menjaga sedikit perasaan lebih baik daripada berdebat soal setiap kata. Aku menoleh menatap Ibu Lastri. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku akan luluh mendengar nada bicaranya yang merendah. Tapi setelah semua yang terjadi, aku hanya merasa dingin. Yang ia sebut jasa kalian akan kami ingat hanyalah janji kosong, tidak ada nilainya selain untuk membujukku menandatangani kertas-kertas yang akan memotong jalan hidupku sendiri. Dengan lembut aku melepaskan tangannya, menatap lurus ke wajahnya, dan bertanya. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup tajam untuk didengar seluruh meja. Diingat dengan mulut atau dengan uang, dengan rumah atau dengan air mata, seluruh ruangan terdiam. Ibu mertuaku tertegun, bibirnya yang baru saja akan bicara lagi tiba-tiba kaku. Ayah mertua mengerutkan kening, sementara kedua kakak ipar serentak mengangkat kepala menatapku. Hanya sedetik kemudian, Rina menggebrak meja dengan keras sampai cangkir teh di depannya bergetar. Ia menunjuk lurus ke wajahku, matanya melotot karena marah, suaranya nyaring, dasar menantu kampungan, lihat uang langsung mata duitan. Belum cukup memalukan membawa adikku ikut istri, sekarang masih mau menuntut harta. Kamu pikir kamu itu siapa di rumah ini? Kalimat itu baru saja selesai, Budi langsung berdiri. Aku terkejut dan menoleh. Selama 6 tahun menikah, aku belum pernah melihatnya meledak seperti itu. Bukan marah sesaat, tapi kemarahan yang sudah terlalu lama terpendam, yang hanya butuh satu pemicu untuk meledak. Ia menumpukan kedua tangannya di atas meja, membungkuk ke arah kakaknya. Suaranya menggeram, setiap kata terdengar mengerikan. Mbak diam. 6 tahun ini kami transfer uang ke orang tua, Mbak pernah sumbang 1 rupiah pun tidak, beraninya Mbak menggonggong di sini. Seluruh rumah terdiam,
Suasana seolah kehabisan udara. Rina membuka mulut tapi tidak bisa langsung membalas, mungkin karena tidak pernah menyangka Budi berani bicara padanya dengan nada seperti itu. Ibu mertua hanya bisa bergumam, wajahnya pucat pasi. Dan ayah mertuaku, ia berdiri begitu cepat sampai kursinya terseret di lantai dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Ia mengangkat tangan hendak menampar Budi. Aku hanya sempat berteriak, "Mas Budi." Tapi Budi sudah mencondongkan tubuhnya ke samping. Tangan ayah mertua meleset, mengenai pinggiran meja dan membuat teko teh tumpah. Air teh panas muncrat kemana-mana, menggenangi meja. Beberapa cangkir terguling, satu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Ruangan yang sudah pengap kini menjadi kacau balau. Dewi berteriak, wajahnya merah padam, "Dasar perusak. Sejak kamu masuk ke rumah ini, tidak pernah ada kedamaian. Kalau bukan kamu yang menghasut, mana mungkin dia berani melawan orang tua?" Ibu mertuaku memegangi kepalanya dan menangis histeris sambil memukul-mukul dadanya. "Ya Tuhan, anak macam apa yang kulahirkan ini, demi seorang istri, dia berani melawan orang tuanya." Di tengah kekacauan itu, Budi tidak lagi menatap siapapun. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, menekan beberapa tombol, lalu menyalakan loudspeaker. Begitu mendengar suara berisik pertama, aku langsung tahu itu adalah rekaman suara tempo hari. Suara ayah mertua menggema dengan jelas di tengah ruangan yang sedang kacau. "Uang yang kalian berikan padaku, aku mau berikan pada siapa itu hakku." Semuanya seketika membeku. Rina menjadi pucat pertama kali. Dewi yang sedang membuka mulut untuk memaki juga terdiam kaku. Ibu mertua berhenti menangis. Matanya melotot menatap ponsel seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ayah mertuaku, ia berdiri terpaku, tangan masih menumpu di meja yang basah oleh teh, wajahnya merah karena marah dan karena kebohongannya terbongkar oleh kata-katanya sendiri. Budi mematikan rekaman itu, lalu melemparkan tumpukan bukti transfer ke atas meja. Kertas-kertas putih berhamburan. Sebagian jatuh ke genangan teh dan menjadi basah, tapi tulisan tinta merah masih terlihat jelas. Ia menunjuk ke sana, suaranya sedingin es. "Ini hadiah. Hadiah apa yang setiap bulan keterangannya jelas. Sumbangan beli rumah gang, sumbangan apartemen, titipan ayah ibu. Kalian mau menipu siapa?" Aku duduk di sana dengan bulu kuduk berdiri, jantungku berdebar kencang. Pria yang setiap malam tidur di sampingku, pria yang membuatku putus asa sampai menandatangani surat cerai, kini berdiri di hadapanku, mengoyak lapisan topeng moral seluruh keluarganya di depan mereka sendiri, bukan dengan perdebatan kosong, bukan dengan kemarahan buta, tapi dengan bukti, dengan kata-kata dan jejak yang mereka kira bisa dihapus. Tapi serangan itu belum berhenti. Budi menoleh pada orang tuanya, suaranya merendah, tidak lagi keras, tapi semakin didengar semakin dingin. Setiap kata yang keluar seperti petir yang menyambar di tengah ruang tamu. "Aku belum mengajukan gugatan bukan karena aku kasihan pada ayah dan ibu. Aku menunggu untuk melihat siapa di rumah ini yang paling tidak sabar. Dan sekarang, aku sudah melihatnya dengan jelas. Tidak ada yang bisa bicara lagi. Hanya terdengar suara tetesan teh ke lantai dan napas terengah-engah dari beberapa orang yang baru saja ditelanjangi sampai habis. Dan aku duduk di sana. Tanganku terkepal di bawah meja, menatap Budi dengan perasaan yang sangat aneh di dalam hati. Bukan lagi hanya rasa sakit atau marah, tapi sebuah guncangan dingin, seolah aku baru saja melihat sisi lain dari pria yang kukira sudah menjadi pengecut sejati. Setelah konfrontasi hari itu, keluarga suamiku tidak lagi berani memaksaku menandatangani berkas apapun. Tapi mundur satu langkah bukan berarti mereka menyerah. Sebaliknya, mereka beralih ke cara menyerang yang lebih kotor, lebih licik, dan lebih menyakitkan. Jika sebelumnya mereka ingin merampas hak kami dengan kertas, maka sejak hari itu mereka mulai mencoba membunuh kami dengan lidah. Hanya dalam satu malam, semuanya menyebar begitu cepat, sampai aku tidak sempat bereaksi. Dari grup keluarga besar pihak suami, sampai bibi, paman, dan sepupu jauh. Semua orang menerima pesan-pesan tersirat yang mengatakan bahwa aku serakah, menghasut suami melawan orang tua, dan membawa suami ke rumah keluargaku untuk menunggu pembagian harta. Kata-kata itu tidak menyebut namaku secara langsung di kalimat pertama,
tapi siapapun yang membacanya pasti tahu siapa yang dimaksud. Lebih parahnya lagi, ibu mertuaku menulis sebuah status panjang di Facebook. Status itu dimulai dengan nada sedih dan pasrah dari seorang ibu yang dikhianati. Ia bercerita tentang betapa susahnya ia membesarkan anak, menikahkan putranya, menyayangi menantu seperti anak sendiri. Lalu ia menutupnya dengan kalimat yang terdengar sangat menyedihkan, tidak disangka di hari tua, hanya karena beberapa rumah, anak laki-laki dibawa pergi oleh istrinya, meninggalkan orang tua entah hidup atau mati. Status itu dibagikan dengan cepat. Ada yang berkomentar kasihan padanya, ada yang memakiku serakah dan tidak tahu diri. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, menantu seperti ini diusir dari rumah itu sudah benar. Aku duduk menatap layar ponsel dan tanganku terasa dingin. Setiap kata seperti bara api yang dilemparkan ke mataku. Aku bisa tahan jika hanya orang di dalam rumah yang memusuhiku, tapi dihina di depan umum seperti ini benar-benar di luar batas kemampuanku. Rasa sakitnya bukan lagi soal uang, tapi karena mereka sengaja membuatku menjadi perempuan serakah dan durhaka, yang membawa suaminya meninggalkan orang tua hanya demi rumah. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pasar bersama ibuku. Hanya ke warung di ujung gang untuk membeli sayur dan ikan seperti biasa. Tapi aku sudah merasakan beberapa tatapan aneh. Dua wanita yang sedang memilih daging di lapak seberang terus menatapku sambil berbisik. Saat aku berbalik, salah satunya sengaja bicara cukup keras agar aku dengar, menantu sekarang hebat-hebat ya. Baru lihat uang sedikit sudah membawa suami meninggalkan orang tua. Keluarga mana yang dapat menantu seperti itu, benar-benar sial. Aku terdiam di tengah pasar, telingaku berdengung, malu dan marah sampai tercekat. Ibuku menarik tanganku agar berjalan lebih cepat, tapi aku sudah tahu semuanya. Masalah ini tidak lagi berada di dalam 4 dinding rumah mertuaku. Mereka telah mendorongnya keluar, agar semua orang ikut menghinaku. Malam itu, setibanya di rumah, aku tidak tahan lagi. Aku menunjukkan status ibu mertua, tangkapan layar komentar, dan pesan-pesan dari kerabat yang bernada setengah menasihati setengah menyindir pada Budi. Aku bertanya padanya, suaraku lelah dan pedih, kamu mau biarkan mereka menghina sampai kapan lagi? Kenapa kamu tidak angkat bicara dan meluruskan? Apa aku harus selamanya dicap seperti ini? Budi melihatnya dengan sangat teliti. Ia tidak melempar ponsel atau marah. Ia membaca setiap baris dengan perlahan, sesekali berhenti di bagian di mana ibu mertua sengaja memutarbalikkan fakta. Lalu ia mengembalikan ponsel itu padaku. Suaranya rendah, dingin, dan tenang secara aneh. Biarkan mereka bicara. Semakin banyak mereka bicara, semakin sakit jatuhnya nanti. Aku mendengar itu dan hatiku terasa kesal sekaligus tak berdaya. Aku tidak punya cukup kekuatan lagi untuk sepenuhnya percaya pada kata-katanya yang penuh teka-teki. Tapi yang menakutkan adalah, sejak awal, setiap kali ia bicara seperti itu, selalu ada sesuatu yang terjadi di belakangnya. Malam itu, serangan baru datang lagi. Ponselku berdering. Seorang bibi dari pihak suami. Orang yang selama ini selalu bersikap bijak, mulutnya selalu bicara soal moral dan ikatan keluarga. Ia menelepon dengan suara yang sangat lembut. Sari, masalah keluarga kita ini sudah terlalu ramai. Hari Minggu nanti. Kamu dan Budi usahakan datang ke pertemuan keluarga besar, ya? Paman dan bibi semua ingin duduk bersama bicara baik-baik biar masalahnya selesai. Kalau begini terus, malu sama leluhur. Mendengar itu, perutku terasa dingin. Bicara baik-baik kedengarannya ringan, tapi aku tahu persis itu adalah sebuah pengadilan terbuka untukku. Tempat di mana mereka akan mengumpulkan seluruh kerabat, lalu menyeretku ke tengah-tengah, memaksaku mendengar semua tuduhan atas nama bakti, moral, dan etika. Aku menutup telepon dengan jantung berdebar kencang. Aku langsung bilang pada Budi tidak mau pergi. Aku tidak mau datang ke sana untuk diadili. Aku sudah sangat lelah. Tapi berbeda dari dugaanku, Budi langsung setuju. Ia menatapku dan berkata sangat perlahan, kita akan datang. Tapi kali ini, aku akan bicara semuanya. Kalimat itu membuatku tertegun. Itu bukan nada orang yang datang hanya untuk formalitas, apalagi untuk menunduk pasrah seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat mantap dalam suaranya,
seolah ia sudah menunggu momen pertemuan keluarga besar itu sejak lama. Malam itu juga, ia memberiku sebuah tugas. Bukan berkemas, bukan juga menghindar. Ia memintaku mencetak semua bukti transfer selama 6 tahun, mengambil tangkapan layar status ibu mertua, menyimpan semua pesan makian dari Rina dan Dewi, lalu menyalinnya menjadi beberapa rangkap, terutama, ia berpesan agar aku menyimpan baik-baik rekaman kamera CCTV di depan gerbang rumah orang tuaku saat ayah mertua datang dan membuat keributan. Sambil mengerjakannya, aku tidak tahan untuk bertanya, "Kamu mau melakukan apa?" Budi sedang duduk di depan laptop, matanya tidak lepas dari layar. Ia menjawab singkat, setiap kata, "Kalau mereka mau membangun panggung, kita tunjukkan pada mereka seluruh skenarionya." Tapi kali ini, penonton tidak hanya akan mendengar dari satu sisi. Kalimat itu membuatku merinding. Aku sadar ia tidak lagi dalam posisi bertahan. Ia sedang menunggu tempat yang ramai, momen yang cukup besar, untuk membalikkan semuanya sekaligus. Tepat malam itu, saat aku baru selesai mencetak dokumen, ponsel Budi berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dan berjalan ke balkon untuk bicara, tapi rumah kami terlalu kecil, aku masih bisa mendengar samar-samar. "Anda tenang saja, pihak notaris sudah konfirmasi. Berkas yang diurus cepat itu karena Mbak Rina mau jual cepat, sedangkan rumah Mbak Dewi sedang dikejar-kejar oleh pemberi pinjaman." Mendengar itu saja aku sudah mengerti satu lapisan lagi. Ternyata, semakin ribut keluarga suamiku di luar, semakin kacau keadaan di dalam. Mereka marah bukan karena harga diri, mereka panik karena uang. Malam itu aku berbaring di tempat tidur lama di rumah orang tuaku, tapi tidak bisa tidur. Di luar, orang-orang melihatku sebagai menantu serakah dan durhaka. Di dalam, Budi tetap dingin sampai aku tidak bisa menebak apa saja yang ada di tangannya. Sementara di pihak mertua, semakin mereka meronta, semakin tercium bau utang, uang, dan kepanikan. Aku merasa badai yang lebih besar akan segera datang. Dan kali ini, tidak akan ada lagi yang bisa mempertahankan topeng kebaikan untuk keluarga itu. Hari Minggu itu, sejak pagi aku sudah merasa gelisah, meskipun sudah mempersiapkan mental, meskipun sudah mendengar Budi berkata dengan mantap bahwa kali ini ia akan bicara semuanya, tapi membayangkan harus melangkah ke rumah pertemuan keluarga, duduk di tengah kerumunan orang yang sudah punya prasangka, tanganku tetap terasa dingin. Ada tempat-tempat di mana sebelum kau bicara, kau sudah dianggap salah. Dan sekali kau dicap sebagai menantu serakah, sebagai orang yang membawa suami meninggalkan orang tua, semakin kau membela diri, semakin orang menganggapmu pandai berdalih. Rumah pertemuan keluarga hari itu sangat ramai. Dari halaman luar, sudah terlihat motor-motor terparkir penuh. Di dalam, barisan kursi plastik tersusun rapi. Di atas meja tengah ada teko teh, piring kue, dan beberapa tumpuk kertas, seolah akan ada rapat yang sangat serius. Mertuaku duduk di satu sisi, wajah mereka muram, tapi muramnya orang yang sedang berperan sebagai korban, bukan orang yang sadar akan kesalahannya. Kedua kakak ipar duduk di seberang, berpakaian rapi, wajah tegang. Begitu melihatku masuk, mereka langsung melirik tajam seolah ingin mengulitiku. Aku berjalan di samping Budi, tanganku dingin sampai aku sendiri bisa merasakannya. Tapi Budi justru sebaliknya, ia tenang luar biasa, tidak menunduk, juga tidak tegang. Ketenangan yang membuat orang semakin sulit menebak. Ia menyapa paman dan bibi dengan sopan, lalu kami duduk di barisan kursi paling belakang di sebelah kanan. Orang pertama yang bicara adalah seorang bibi yang dituakan di keluarga, yang terkenal suka bicara soal moral. Ia melihat sekeliling, lalu berkata perlahan, "Hari ini kami mengumpulkan kalian semua untuk berdamai. Orang tua masih hidup, anak-anak jangan karena uang membuat malu keluarga dan leluhur." Mendengar kalimat itu, jantungku mencelos. Belum ada yang menjelaskan masalahnya, belum ada yang bertanya pada kami, tapi sejak awal aku sudah ditempatkan sebagai pihak yang membuat masalah karena uang. Begitu bibi itu selesai bicara, ibu mertuaku seolah hanya menunggu aba-aba. Ia menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangisannya terdengar sangat terampil,
tahu kapan harus merintih, kapan harus berhenti, kapan harus tercekat. Ia bercerita betapa susahnya ia membesarkan Budi, bagaimana ia menjual emas dan menggadaikan sertifikat tanah agar anaknya bisa sekolah. Lalu ia berbalik menunjukku, suaranya menjadi masam. Sejak dia jadi menantu, rumah ini tidak pernah tenang. Tidak memberi keuntungan apa-apa untuk keluarga, malah membuat Budi berubah sifat. Dulu dia sangat penurut, tidak pernah berani melawan orang tua. Seluruh ruangan menjadi riuh. Ada yang mendesah, ada yang berdecak. Aku duduk di sana, punggungku tegak, tapi tanganku sedingin es. Rasa sakitnya bukan karena ia memakiku, tapi karena caranya yang sengaja membuat dirinya menjadi korban, dan aku menjadi penyebab semua keretakan. Rina melihat ibunya menangis dan langsung menyambung. Suaranya lembut, tapi jika didengar baik-baik, setiap katanya berduri. Kalau Budi dan istrinya kesulitan, kami sebagai kakak bisa membantu. Tapi membawa suami tinggal di rumah mertua lalu kembali menuntut harta orang tua, itu sulit diterima. Orang luar lihat, bisa malu seluruh keluarga besar. Dewi tidak menunggu kakaknya selesai. Ia mendesis melalui giginya, matanya menatapku seperti pisau. Tidak semua keluarga membiarkan menantunya naik ke kepala seperti itu. Baru beberapa tahun sudah membuat keluarga suami kacau. Kalimat-kalimat itu membuat seluruh keluarga kembali riuh. Ada yang menatapku prihatin, ada yang menatap seolah aku benar-benar perempuan yang mengerikan. Aku duduk mendengarnya dan darahku serasa naik ke wajah. Berkali-kali aku ingin berdiri dan membantah, menjelaskan setiap rupiah, setiap janji, setiap siasat mereka, tapi Budi dengan lembut menyentuh punggung tanganku di bawah kursi. Sentuhan yang sangat ringan, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Ia tetap diam, menunggu semua orang selesai bicara, menunggu semua tuduhan dilontarkan, menunggu mereka semua membuka topengnya sedikit lebih jauh. Ketika ruangan mulai tenang, barulah Budi perlahan berdiri. Ia menunduk menyapa para tetua dengan sangat sopan, lalu berkata dengan suara berat, tidak keras tapi terdengar jelas setiap katanya. Hari ini saya datang ke sini bukan untuk menuntut pembagian 4 rumah itu. Seluruh ruangan hening. Aku bahkan bisa mendengar suara tekoteh berderak saat seseorang melepaskan pegangannya. Ayah mertuaku tersenyum sinis, jelas mengira putranya sudah takut dan mengalah. Rina juga sedikit mengendurkan bahunya, seolah kemenangan sudah di depan mata. Tapi di kalimat berikutnya, Budi berkata perlahan dan jelas sampai membuatku merinding. Saya hanya menuntut satu hal. Saya menuntut ayah, ibu, dan kedua Mbak menandatangani surat pengakuan bahwa seluruh uang yang kami berikan selama 6 tahun adalah uang investasi bersyarat, bukan hadiah. Wajah ibu mertuaku langsung pucat. Rina berdiri lebih dulu. Kursi plastiknya jatuh dengan suara keras. Ia berteriak, suaranya melengking. Kamu gila, menandatangani itu sama saja dengan mengaku mengambil uang kalian. Budi menoleh pada kakak kandungnya. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang belum pernah kulihat. Benar, karena itu adalah kebenarannya. Setelah itu, ia mengeluarkan 2 set berkas dari tasnya. Satu set adalah bukti transfer yang disusun berdasarkan bulan, tahun, dan keterangan. Set lainnya adalah surat konfirmasi dari notaris tentang kedua kakak ipar yang menanyakan prosedur balik nama cepat setelah pembagian harta. Ia meletakkan kedua tumpukan itu di tengah meja di hadapan para tetua, lalu berkata dengan jelas, jika kedua Mbak benar-benar sayang orang tua, kenapa baru pegang surat langsung mau dijual? Jika keluarga ini bersih, kenapa memaksa kami menandatangani surat pelepasan hak dalam waktu 24 jam? Tidak ada yang bisa menjawab. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat pekat, dan tepat saat itu, Budi melancarkan pukulan terakhirnya. Suaranya tetap datar, tapi semakin datar semakin membuat orang merinding. Saya sudah meminta pengacara untuk mengajukan permohonan pembekuan transaksi atas keempat rumah itu selama 30 hari untuk memperjelas sumber dananya. Mulai sekarang, siapapun yang mau menjual, menggadaikan, atau memindah tangankan, silakan coba. Seluruh keluarga suamiku seperti disambar petir. Dewi duduk terkulai di kursi, wajahnya pucat pasi. Rina bibirnya gemetar, matanya melotot tidak percaya. Ayah mertua berdiri tapi mulutnya terbuka lalu tertutup lagi, tidak bisa berkata apa-apa.
Ibu mertuaku memegangi pinggiran meja, tangannya gemetar hebat. Dan aku duduk di sana dengan jantung berdebar kencang di dalam dada. Bukan karena takut lagi, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat seluruh keluarga itu pucat pasi di hadapan kebenaran yang mereka kira bisa disembunyikan selamanya. Budi menatap lurus pada orang tuanya, suaranya sedingin es. Setiap kalimatnya seperti paku yang ditancapkan di tengah ruangan yang menahan napas. Ayah dan ibu tenang saja, aku belum mengambil apa-apa. Tapi mulai hari ini, tidak ada lagi di rumah ini yang boleh menggunakan uang, rumah, dan kehormatan istriku untuk menyelamatkan orang-orang serakah yang pandai bersandiwara. Kalimat Budi baru saja selesai, ruangan pertemuan keluarga itu masih hening seolah semua orang tercekik. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Kami baru saja berdiri untuk pulang, di belakang sudah terdengar suara kursi bergeser, sandal diseret, lalu makian yang saling bersahutan sampai terdengar ke halaman. Refleks aku menoleh. Di tengah ruangan, Rina sedang menunjuk lurus ke wajah Dewi, matanya melotot karena marah. Ia tidak lagi bisa mempertahankan nada bicara lembut dan bijaknya seperti tadi, melainkan menggeram seolah ingin memakan adik kandungnya hidup-hidup. Kamu bilang biar ayah dan ibu yang bagi biar kelihatan bagus. Sekarang rumah dibekukan, siapa yang bayar utangku, atau kamu mau aku mati sendirian? Dewi juga tidak mau kalah. Ia berdiri, menendang kursinya ke belakang, suaranya melengking di seluruh ruangan. Bisnis Mbak yang bodoh, Mbak tanggung sendiri, jangan seret aku. Dikira dapat rumah itu enak, sekarang dibekukan siapa yang susah, bukan cuma Mbak. Dua wanita yang beberapa menit lalu masih duduk berdampingan, dengan suara yang sama menuduhku serakah, dengan tatapan yang sama melihatku sebagai perusak, kini dalam sekejap saling serang karena uang. Ayah mertuaku saat itu tidak lagi terlihat berwibawa. Ia berdiri di antara kedua putrinya, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar karena marah dan panik. Aku belum pernah melihatnya sepanik itu. Ia mengertakkan gigi dan menoleh pada Budi yang berdiri di ambang pintu, suaranya merendah, tidak lagi lantang. Budi, cabut permohonan itu. Ada apa-apa kita selesaikan di dalam rumah? Kalau sampai orang luar tahu, apa yang bisa dibanggakan? Mendengar itu, hidungku terasa perih. Ternyata saat merampas hasil jerih payah kami untuk menyelamatkan kedua putrinya, tidak ada yang ingat kata di dalam rumah. Begitu terpojok, diblokir oleh bukti, baru kata-kata itu dikeluarkan untuk memohon. Budi berhenti, ia berbalik menatap lurus pada ayahnya, suaranya tidak keras tapi begitu dingin sampai seluruh ruangan kembali hening. Waktu ayah dan ibu merampas hasil jerih payah kami untuk menyelamatkan kedua Mbak, kenapa tidak berpikir untuk menyelesaikannya di dalam rumah? Kalimat itu seperti pisau yang menancap di tengah ruangan. Tidak ada yang bisa membantah, karena semua orang tahu itu adalah kebenaran. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di mobil dengan pikiran kosong. Pemandangan kedua kakak ipar saling serang, ayah mertua yang untuk pertama kalinya merendahkan suara memohon, kerabat yang diam-diam menyaksikan semuanya, terus berputar di kepalaku, tapi aku juga mengerti, masalah ini belum berakhir di sini. Sebuah keluarga yang terbiasa menggunakan moral untuk menutupi keserakahan, saat terpojok pasti akan meronta lebih keras. Dan benar saja dugaanku. Hanya 1 hari kemudian, serangan kotor mulai diarahkan padaku. Pagi itu, baru saja tiba di kantor, aku dipanggil ke ruangan kepala departemen. Atasanku tidak memarahi, tapi wajahnya sangat canggung. Ia memutar layar komputernya ke arahku. Di sana ada email anonim yang dikirim ke email internal perusahaan. Judulnya, pegawai menghasut suami merebut harta orang tua, mohon dipertimbangkan aspek moral. Di bawahnya ada tulisan panjang yang memutarbalikkan seluruh kejadian, membuatku menjadi wanita serakah, licik, yang menyeret suami melawan keluarga. Selesai membaca, tanganku dingin, mataku panas. Atasanku menatapku dan mendesah. Kantor tidak akan mengambil kesimpulan dari hal-hal anonim seperti ini, tapi masalah keluarga yang terlalu ramai bisa berdampak tidak baik. Tolong jaga stabilitas. Ya, aku mengangguk, tapi saat keluar dari ruangan, kakiku terasa lemas.
Setiap tatapan rekan kerja di koridor membuatku merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Malam itu, aku duduk terkulai di tepi tempat tidur begitu tiba di rumah orang tuaku. Ibuku bertanya apapun, aku tidak ingin menjawab. Di dalam hatiku bukan lagi marah, tapi rasa lelah dan pahit yang membuatku ingin menyerah. Aku menatap Budi, suaraku serak, "Kamu menang. Seluruh keluargamu sekarang bungkam. Tapi aku bagaimana? Aku diseret untuk dihina setiap hari. Sampai kapan ini akan berakhir?" Budi tidak langsung menjawab. Ia duduk di hadapanku, menatapku sangat lama. Tatapannya tidak lagi menghindar seperti dulu, tapi juga tidak mudah. Berat, sangat berat. Lalu ia berkata pelan, setiap kata, "Sebentar lagi. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri lebih dalam." Selesai bicara, ia memberikan ponselnya padaku. Di sana ada serangkaian foto dari kamera CCTV di depan rumah mertua, dikirim diam-diam oleh seorang tetangga. Dalam foto itu, selama 2 hari berturut-turut, ada beberapa orang asing keluar masuk, semuanya pria berbadan besar, berpakaian gelap, mobil diparkir di depan gerbang, berdiri bergerombol di halaman dengan wajah sangar. Hanya dengan melihatnya saja aku sudah merasa tidak nyaman. Itu bukan tamu biasa, itu adalah penagih utang, orang yang datang untuk mengintimidasi dan menekan. Belum lagi, malam itu juga, seorang teman lama Budi yang bekerja di bank meneleponnya. Aku duduk di sebelahnya dan mendengar samar-samar, tapi itu sudah cukup membuatku merinding. Suami Rina ternyata menggunakan kontrak deposit palsu untuk meminjam uang, sementara Dewi didatangi oleh peserta arisan yang menuntut uang mereka kembali. Aku tiba-tiba mengerti kenapa mereka begitu panik ingin menjual rumah, bukan untuk menstabilkan hidup, tapi karena di balik surat pembagian harta itu ada lubang-lubang utang yang siap menelan seluruh keluarga mereka. Aku duduk terdiam, sementara Budi menatap keluar jendela yang gelap. Suaranya menjadi berat, dingin sampai aku merinding. Mereka menyerang kita bukan lagi karena marah. Mereka menyerang karena mereka kehausan uang. Dan orang yang kehausan adalah yang paling nekat. Kalimat Budi malam itu seperti jarum yang menusuk kepalaku. Orang yang kehausan adalah yang paling nekat. Aku tahu ia tidak berlebihan. Sebuah keluarga yang terbiasa hidup dengan gengsi, terbiasa menggunakan penampilan terhormat untuk menutupi sisi gelapnya. Saat dikejar utang, apapun bisa mereka lakukan. Tapi aku tetap tidak menyangka, hal yang akan terungkap ternyata lebih dalam dan lebih kotor dari yang kubayangkan. Di saat keluarga suamiku sedang panik mencari jalan keluar, ayahku, Bapak Santoso, diam-diam melakukan sesuatu tanpa memberitahu siapapun. Ia memang pendiam dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi sejak melihat langsung mertuaku datang membuat keributan dan melihatku dihina di mana-mana, ayahku sadar masalah ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini adalah masalah yang harus dilihat sampai ke akarnya. Suatu sore, ia memanggil kami ke ruang tamu. Di atas meja ada sebuah map coklat tua yang diikat dengan tali. Baru melihatnya saja hatiku sudah terasa berat. Bapak Santoso membuka map itu, mengeluarkan tumpukan kertas satu persatu, lalu berkata perlahan, "Ayah minta tolong teman lama di kantor pertanahan untuk memeriksa riwayat keempat rumah itu. Ada hal yang mungkin harus kalian tahu." Aku mengambil tumpukan kertas pertama, dan jantungku berdebar kencang. Baru membaca beberapa baris, seluruh tubuhku terasa dingin. Salah satu dari 4 rumah itu, yaitu rumah sederhana di atas tanah warisan yang selalu mertuaku katakan sebagai harta pribadi mereka, ternyata tidak sesederhana itu. Menurut dokumen lama yang tersimpan, rumah itu dibeli bertahun-tahun lalu dengan uang peninggalan kakek Budi, yang ia sisihkan khusus untuk cucu laki-lakinya setelah menjual sebidang tanah lain. Aku mendongak menatap suamiku. Budi sedang memegang tumpukan kertas lain, matanya terpaku di sana, tapi wajahnya sudah pucat pasi. Ayahku melanjutkan, suaranya datar tapi berat. Uang itu bukan harta gonogini yang mereka hasilkan sendiri seperti yang selalu mereka katakan. Itu adalah sebagian dari uang warisan kakek Budi, yang wasiatnya jelas untuk menjaga cucu laki-lakinya kelak. Mendengar itu, tanganku gemetar. Artinya, bukan hanya hasil jerih payah kami yang diambil untuk diberikan pada kedua kakak ipar,
Tapi wasiat orang yang sudah meninggal pun diputarbalikkan. Harta yang seharusnya dijaga sesuai amanah, akhirnya diubah menjadi hadiah untuk membeli hati kedua putrinya. Tingkat pengkhianatan ini bukan lagi pilih kasih, ini adalah perampasan. Budi duduk di kursi seperti orang yang kehilangan tenaga. Ia memegang berkas itu lama sekali tanpa membalik halaman. Aku melihatnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat di mata suamiku bukan hanya marah, tapi rasa sakit yang sangat dalam, sakit yang tidak bisa langsung diungkapkan. Rasa sakit seorang anak yang menyadari bahwa hal terakhir yang ingin ia percayai dari orang tuanya baru saja runtuh. Beberapa saat kemudian, Budi baru berkata dengan suara serak, matanya masih menatap tulisan-tulisan lama di kertas itu, ternyata bukan hanya pada generasi kita mereka serakah. Mereka sudah melakukan ini sejak lama. Mendengar itu, punggungku merinding. Kalimat itu tidak keras, tapi berat seperti palu godam. Itu bukan tuduhan dalam kemarahan, itu adalah hancurnya kepercayaan terakhir. Malam itu, setelah makan malam, Budi membawa berkas itu ke balkon. Aku berdiri di ambang pintu menatapnya, tidak berani bicara. Ia menelepon ayah mertua. Tidak ada lagi nada hormat, tidak ada lagi kata ya, atau permisi seperti dulu. Hanya ada sikap dingin yang membuatku merinding. Ayah, katanya. Aku tanya sekali saja. Tanah warisan kakek dulu? Sejak kapan ayah mengubah sertifikatnya menjadi atas nama ayah? Di seberang telepon hening. Justru keheningan itulah yang membuatku merinding. Jika benar-benar bersih, orang akan langsung bereaksi. Keheningan yang panjang itu hanya punya satu arti. Pertanyaannya tepat sasaran, tapi keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, suara ayah mertuaku meledak di telepon, tidak lagi berwibawa seperti biasanya, tapi ganas seperti binatang yang terpojok. Apa hakmu bertanya padaku? Semua di rumah ini hasil jerih payahku? Kamu dengar hasutan siapa sampai berani memeriksa orang tuamu sendiri? Budi tertawa sinis, tawa singkat yang dingin. Ia menjawab sangat perlahan, jika ini benar-benar milik ayah, kenapa ayah takut anaknya tahu asal-usulnya? Aku berdiri terpaku di pintu balkon. Aku tidak tahu apa lagi yang dikatakan di seberang sana. Hanya melihat Budi mematikan telepon dengan sangat tegas. Wajahnya saat berbalik tidak lagi tegang seperti beberapa hari lalu, tapi aneh. Lebih tenang, tapi semakin tenang semakin menakutkan. Seolah ia sudah melewati ambang batas rasa sakit sampai tidak ada lagi yang bisa dipegang. Belum sampai setengah jam setelah telepon itu, gerbang rumah kami digedor-gedor. Ibuku baru saja membuka sedikit, ibu mertuaku, Ibu Lastri, sudah menerobos masuk. Ia tidak lagi peduli pada penampilan. Rambutnya acak-acakan, sandalnya terpasang miring, wajahnya basah oleh air mata. Baru beberapa langkah, ia langsung berlutut di tengah halaman, menangis histeris seperti orang yang dipaksa ke jurang kematian. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi malam itu, melihatnya berlutut, aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasakan hawa dingin menjalari punggungku, karena aku tahu, ia berlutut bukan karena menyesal. Ia berlutut karena rahasianya telah terbongkar. Sambil menangis, Ibu Lastri merangkak ke arahku. Kedua tangannya mencengkeram ujung bajuku sampai kusut. Suaranya terputus-putus, tapi bukan nada memohon yang lemah. Itu adalah suara yang bergetar karena takut, karena panik, karena terpojok. Sari, ibu mohon padamu, bujuk suamimu untuk berhenti. Jangan ungkit-ungkit lagi, masalah lama, untuk apa dibahas? Aku berdiri diam. Orang tuaku berdiri di belakangku. Budi keluar ke teras, wajahnya sedingin batu. Ibu Lastri mendongak menatapku, air mata dan ingus bercampur, lalu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku erat, mendesis di sela-sela tangisnya. Sari, bujuk suamimu berhenti, jangan ungkit lagi. Ada hal-hal yang kalau dibongkar, keluarga ini benar-benar akan hancur. Mendengar itu jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya, dari mulutnya sendiri ia mengkonfirmasi firasatku sejak awal. Kami telah menyentuh titik paling sakit, bukan lagi soal uang, bukan lagi soal pembagian rumah, tapi sebuah rahasia lama. Sebuah akar yang begitu busuk, yang hanya perlu disentuh sedikit,
dan seluruh keluarga itu akan runtuh dari dalam. Aku berdiri di halaman, menatap ibu mertua yang berlutut di kakiku, dan tidak lagi merasa kasihan. Satu-satunya perasaan saat itu adalah dingin, dingin sampai ke tulang. Karena aku tahu betul, sekali seorang wanita yang menganggap harga diri di atas segalanya rela berlutut seperti itu, artinya keluarga itu benar-benar sudah berada di tepi jurang. Tapi seperti dugaanku, ibu mertuaku bisa berlutut, menangis, dan memohon, tapi kedua kakak iparku tidak akan pernah duduk diam menunggu mati. Sekali rahasia lama terungkap, sekali keempat rumah itu tidak lagi mudah diuangkan, maka apa yang disebut saudara kandung dan orang tua anak di keluarga itu mulai retak berkeping-keping. Hanya 2 hari kemudian, Rina diam-diam mengajak Budi bertemu di sebuah kafe dekat kantornya. Awalnya Budi tidak mau pergi, tapi akhirnya setuju. Ia berkata singkat padaku, "Kalau mau tahu seberapa putus asanya seseorang, biarkan mereka bicara sendiri." Aku tidak ikut, tapi malam itu, begitu masuk ke rumah dan melihat wajah suamiku, aku tahu pertemuan itu tidak sederhana. Budi duduk di kursi, menuang segelas air dan meminumnya sampai habis, baru bercerita. Ternyata Rina datang ke kafe tidak lagi dengan sikap angkuh seperti dulu. Ia memakai topi dan kacamata, datang 20 menit lebih awal, dan duduk di sudut tersembunyi seolah takut dilihat orang. Begitu melihat Budi masuk, ia langsung berdiri, menarik kursi, dan suaranya merendah. Sangat berbeda dari sikapnya yang menunjuk-nunjuk di pertemuan keluarga. Ia memulai dengan kalimat yang membuatku geli sekaligus ngeri. "Budi, Mbak tahu Mbak salah." Lalu tanpa menunggu Budi bicara, ia melanjutkan dengan nada memohon, "Mbak cuma minta kamu cabut pembekuan satu rumah saja. Satu saja cukup. Setelah Mbak jual dan bayar utang, Mbak akan membela kalian. Mbak janji." Budi menceritakan itu sambil tersenyum sinis. Ia menatapku dan mengulang persis jawabannya pada kakaknya. "Mbak tidak kekurangan uang. Mbak kekurangan rasa malu." Mendengar itu bulu kuduku berdiri. Memang benar, yang ia kurangi bukan uang. Jika ia tahu diri dan punya rasa malu, selama 6 tahun ini ia tidak akan duduk menikmati hasil jerih payah adik dan adik iparnya. Sekarang setelah terpojok, baru ia mengeluarkan kata saudara untuk memohon. Rasanya hanya membuat mual. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah apa yang terjadi setelahnya. Ditolak oleh Budi, Rina berbalik dan mengorbankan orang tuanya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Malam itu juga, ia mengirimkan serangkaian tangkapan layar pesan lama antara dirinya dan ibu mertua kepada Budi, pesan dari beberapa tahun lalu saat kami masih banting tulang menabung. Di sana ada satu pesan dari Ibu Lastri yang sangat jelas, "Biarkan saja Budi dan Sari menabung terus. Nanti rumah-rumah itu ibu yang atur, mereka berdua kan penurut, gampang dibilangin." Aku membaca itu dan tanganku gemetar. Ada rasa sakit yang bukan karena dirampok, tapi karena dianggap bodoh secara terencana. Ternyata selama bertahun-tahun ini bukan hanya aku yang naif, tapi seluruh keluarga itu sudah melihat sifat penurut kami dan bergantian memanfaatkannya. Mereka tahu kami tidak suka berdebat, tahu kami masih memikirkan ikatan keluarga, tahu hanya dengan beberapa tetes air mata dan kalimat ayah dan ibu hanya percaya pada kalian, kami akan kembali mengertakkan gigi dan menabung lagi. Memikirkan itu, dadaku sesak seperti diremas. Tapi keluarga itu belum sempat stabil setelah pengkhianatan Rina, pihak Dewi sudah meledak. Hari itu sore hari, ibuku sedang memasak ketika dari ujung gang terdengar suara orang-orang berbisik. Belum sampai 10 menit, ponselku menerima sebuah video vertikal, gambarnya goyang, jelas direkam diam-diam oleh seseorang. Dalam video itu, di depan gerbang rumah mertuaku, kerumunan orang. Seorang wanita parubaya, rambutnya acak-acakan, satu tangan di pinggang, satu tangan memegang ponsel sedang siaran langsung sambil memaki-maki. Di tengah kerumunan, Dewi berdiri menempel di pintu, wajahnya pucat pasi. Wanita itu berteriak, "Kamu ambil uang arisan orang lalu bersembunyi di rumah orang tuamu, kamu pikir selesai?" Suara orang-orang di sekitarnya riuh. Puncaknya, Dewi tiba-tiba balas berteriak, suaranya melengking. "Kalau berani, tagih saja ke orang tuaku. Uangku sudah masuk ke rumah-rumah itu semua." Aku melihat itu dan merinding. Hanya dengan satu kalimat itu,
Dewi telah mengakui semuanya. Harta yang dibagi orang tua bukan untuk ditinggali, untuk hari tua, atau untuk menjaga nama baik keluarga seperti yang selalu mereka katakan. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah brankas raksasa. Saat butuh diambil, saat terdesak digadaikan, saat terlilit utang dijual. Pemandangan di video semakin kacau. Ayah mertuaku keluar dari rumah, wajahnya merah padam, tangannya gemetar karena marah, lalu di tengah halaman, di depan banyak tetangga dan kamera yang sedang siaran langsung, ia menampar Dewi dengan keras. Suara tamparan itu begitu nyaring sampai aku yang menonton ikut terkejut. Tapi tamparan itu tidak lagi punya kekuatan seperti dulu. Dewi memegangi pipinya, terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa yang aneh, gila, dan sinis. Ia menunjuk lurus ke wajah ayahnya dan berteriak, "Untuk apa ayah memukulku? Bukankah ayah dan ibu yang mengajari? Siapa cepat dia dapat?" Kalimat itu seperti pisau yang menusuk balik. Ibu mertuaku di dalam video memegangi dadanya dan duduk terkulai di teras. Sementara Rina, entah sejak kapan sudah ada di sana, hanya berdiri melipat tangan melihat adiknya dipukuli tanpa berniat menengahi. Di akhir video, ia bahkan dengan dingin berkata, "Ibu yang memanjakannya, sekarang ibu yang tanggung." Aku mematikan ponsel dan tubuhku masih gemetar. Karma. Mungkin memang seperti itu. Tapi pemandangan itu tidak membuatku senang seperti yang kubayangkan. Itu membuatku ngeri karena aku melihat dengan sangat jelas, sebuah keluarga saat masih punya uang, masih punya moral, masih punya ikatan palsu, begitu uang habis, utang mengejar, dan kepentingan berbenturan, saudara kandung pun siap saling menerkam. Malam itu juga, Budi duduk di depan laptop, mengumpulkan semua bukti transfer, rekaman suara, tangkapan layar pesan dari Rina, dan video siaran langsung di depan rumah mertua, lalu mengirimkannya semua ke pengacara. Tidak ada lagi kata nanti dipikirkan, kita lihat dulu, atau beri mereka kesempatan. Ia melakukannya sekali jalan, tegas, dan rapi. Selesai itu, ia menelepon beberapa kali, suaranya jelas dan singkat, mengundang seluruh kerabat untuk datang ke sebuah pertemuan yang disaksikan oleh perwakilan hukum. Bukan lagi rapat keluarga yang emosional, tidak lagi membiarkan ada yang menangis, menuduh, atau bicara moral untuk lolos dari masalah. Malam itu, aku menatap suamiku dan merasa aneh. Keluarga itu benar-benar sedang hancur, bukan dari luar, tapi dari dalam. Satu persatu saling menginjak untuk menyelamatkan diri, kedua kakak ipar tidak lagi satu kubu dengan orang tua. Mereka sudah mulai mengorbankan orang tua, saling serang, dan mengoyak topeng terakhir yang tersisa. Aku tiba-tiba mengerti satu hal yang belum pernah kupahami sedalam ini. Ternyata ada harga yang tidak perlu dibayar oleh orang luar. Cukup dengan uang yang habis, keluarga sendiri akan saling menggigit sampai hancur. Pertemuan dengan pengacara dijadwalkan pada suatu sore di akhir pekan, di kantor seorang kenalan pengacara yang telah dihubungi Budi secara diam-diam. Sejak keluar dari rumah, aku masih berpikir bahwa hari ini pasti akan menjadi hari di mana Budi menuntut bagiannya dari keempat rumah itu. Sejujurnya, setelah semua yang terjadi, aku juga berpikir jika kami bisa mendapatkan kembali sebagian, itu adalah hal yang wajar. Bukan karena serakah, tapi karena itu adalah hasil jerih payah nyata, uang nyata, keringat nyata kami berdua. Tapi sampai saat aku duduk di kursi di ruang pertemuan, melihat Budi dengan tenang meletakkan mapnya di atas meja, aku baru punya firasat ia merencanakan hal lain. Sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada keberaniannya membongkar aib keluarganya di depan kerabat. Ruang pertemuan hari itu lebih ramai dari dugaanku. Selain pengacara, ada mertuaku, kedua kakak ipar, suami Rina, seorang perwakilan dari kantor notaris, dan beberapa paman dan bibi yang diundang sebagai saksi untuk menghindari tuduhan paksaan di kemudian hari. Suasana di dalam ruangan begitu pengap. Ayah mertuaku duduk di ujung meja, wajahnya pucat, ibu mertuaku memeluk tasnya dan duduk meringkuk, matanya bengkak seperti kurang tidur berhari-hari. Rina dan Dewi, jangan ditanya, ketegangan terpancar jelas di wajah mereka. Begitu semua orang duduk, pengacara membuka pertemuan dengan beberapa kalimat singkat tentang tujuan pertemuan. Belum ada yang masuk ke detail, Dewi sudah menatap Budi dengan waspada.
Rina mencoba mempertahankan sikap dinginnya, tapi tangannya di pangkuan terus terkepal sampai memutih. Semua orang berpikir hari ini Budi akan menuntut pembagian ulang rumah, akan menyeret mereka ke dalam perebutan harta sampai akhir. Bahkan aku pun berpikir begitu. Namun, begitu Budi membuka mulut, seluruh ruangan terdiam. Ia duduk tegak, menatap semua orang satu persatu, lalu berkata dengan sangat jelas dan perlahan, "Hari ini saya datang ke sini bukan untuk menuntut kepemilikan keempat rumah itu. Saya juga tidak butuh satu bata pun dari rumah itu." Sambil berkata begitu, ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu agar semua orang memahami arti kalimatnya. Lalu ia melanjutkan, suaranya dingin tapi mantap, "Tapi saya menuntut 3 hal." Aku yang duduk di sampingnya merasakan jantungku berdebar kencang. Bukan hanya keluarga suamiku, aku sendiri juga terkejut. Budi mendorong setumpuk berkas ke arah pengacara, lalu berkata, "Pertama, ayah dan ibu harus menandatangani surat pengakuan bahwa seluruh uang yang kami berikan selama 6 tahun adalah kontribusi modal bersyarat, bukan hadiah. Ini akan menjadi dasar untuk pengembalian dana sesuai hukum, dengan jadwal yang jelas." Kalimat itu baru saja selesai, ibu mertuaku membuka mulut menatapnya tidak percaya bahwa putranya tidak menargetkan rumah, tapi menargetkan kebenaran. Budi tidak menunggu reaksi. Ia melanjutkan, kedua Mbak harus secara terbuka, meminta maaf kepada kami, terutama kepada Sari, secara tertulis, karena telah memfitnah, mencemarkan nama baik, dan menyebarkan informasi palsu di media sosial, dan di kalangan kerabat. Mendengar itu, hidungku terasa perih. Bukan karena senang, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di tengah keramaian, dan berkata dengan tegas bahwa apa yang kualami bukan masalah sepele, bukan perempuan mengalah sedikit biar damai, tapi sebuah penghinaan nyata yang harus dibayar dengan kehormatan. Lalu Budi menutup dengan tuntutan ketiga, yang membuat seluruh ruangan seolah tercekik. Rumah warisan dari kakek harus dipisahkan dari aset yang dibagi secara tidak adil, dan dialihkan menjadi aset untuk kepentingan bersama keluarga besar. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menjual, menggadaikan, atau memindah tangankannya. Kalimat ini baru saja selesai, ayah mertuaku seperti kehilangan seluruh tenaganya. Ia duduk diam, mata terpaku ke meja, tidak ada lagi sikap angkuh dan memerintah seperti dulu. Tidak ada yang bisa bicara selama beberapa detik pertama, tapi keheningan itu hanyalah jeda sebelum semuanya pecah. Rina yang meledak lebih dulu. Ia menggebrak meja sampai gelas air di depannya tumpah. Suaranya nyaring dan serak karena marah dan takut. "Kamu tidak butuh rumah, tapi kamu mau menghancurkan harga diri seluruh keluarga ini? Kamu mau orang luar melihat dan menertawakan orang tuamu, kakak-kakakmu?" Budi menoleh pada kakaknya, wajahnya nyaris tidak berubah, hanya sorot matanya yang begitu dingin sampai aku yang melihat ikut merinding. Ia menjawab perlahan, "Harga diri keluarga ini bukan aku yang hancurkan. Harga diri itu sudah hancur sejak kalian menganggap istriku sebagai sapi perah." Kalimat itu dilemparkan ke tengah ruangan seperti batu besar. Tidak ada lagi yang bisa membantah, karena terlalu benar sampai menyakitkan. Ibu mertuaku menutup wajahnya, tidak lagi menangis keras seperti saat bersandiwara dulu. Ia hanya duduk di sana, napasnya terengah-engah, bahunya meringkuk. Mungkin baru saat inilah ia sadar, yang dituntut Budi bukan sekadar uang. Ia tidak ingin mengambil rumah, ia juga tidak ingin menghancurkan keluarga dengan cara berebut aset. Yang ia inginkan adalah memaksa mereka mengakui secara terbuka bahwa selama bertahun-tahun ini mereka telah salah dalam cara mengambil uang, cara berbohong, cara menuduh, hingga cara menggunakan ikatan keluarga untuk mengeksploitasi. Ayah mertuaku duduk terkulai di kursi. Hanya dalam satu sore aku melihatnya menua drastis. Tidak ada lagi sikap angkuh. Tidak ada lagi suara aku mau berikan pada siapa itu hak. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang dipaksa oleh putranya sendiri ke titik di mana ia tidak bisa lagi sombong dengan dalih moral. Setelah itu, hampir 2 jam berlangsung perdebatan. Mereka terkadang memohon, terkadang menyalahkan, terkadang mencoba mengalihkan pembicaraan ke soal kita ini keluarga. Orang tua juga punya kesulitan, anak harusnya mengerti. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini setiap kata yang mereka ucapkan dibantah oleh bukti. Bukti transfer ada, rekaman suara ada, pesan ada,
Status fitnah ada, video di depan gerbang ada, ditambah lagi pengacara yang duduk di sana menjelaskan setiap konsekuensi hukum jika mereka terus menyangkal. Aku duduk mendengarkan dan melihat dengan jelas setiap lapisan topeng mereka jatuh. Paman dan bibi di keluarga juga tidak lagi bersikap netral. Ada yang mendesah, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menatap lurus pada mertuaku dan berkata, "Kalau sudah begini, bukan anaknya yang keterlaluan, ini kalian yang keterlaluan duluan." Akhirnya, di bawah tekanan semua bukti yang ada, ayah mertuaku terpaksa mengambil pulpen dan menandatangani berita acara pengakuan kewajiban pengembalian dana kepada kami sesuai jadwal. Tangannya gemetar sampai setelah menandatangani, ia harus meletakkan pulpennya beberapa detik baru bisa mengangkat kepala. Ibu mertua menandatangani setelahnya. Pergelangan tangannya gemetar hebat, tulisannya miring seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Kedua kakak ipar menandatangani terakhir. Wajah mereka pucat pasi, tidak ada lagi sikap galak, yang ada hanya ekspresi seperti orang yang kehabisan darah. Aku melihat setiap tanda tangan itu muncul, dan di dalam hatiku tidak ada rasa kemenangan seperti yang kubayangkan. Hanya ada rasa lega yang terasa hampa. Seolah selama bertahun-tahun aku memikul batu yang sangat berat di hati. Dan hari ini baru ada orang yang memaksa mereka yang melemparkannya untuk menunduk dan melihatnya. Ketika semua selesai, orang-orang mulai berdiri. Tidak ada lagi yang punya muka untuk bicara. Aku juga perlahan berdiri. Entah kenapa, untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan ini, aku tidak lagi merasa gemetar saat berhadapan langsung dengan mereka. Aku menatap mereka semua satu persatu, lalu berkata dengan tegas. Suaraku tidak keras tapi jelas setiap katanya. Rumah-rumah itu, silakan kalian simpan. Aku tidak butuh. Yang kubutuhkan adalah, mulai hari ini, jangan ada lagi yang punya hak untuk menyebut kebaikanku sebagai kebodohan. Setelah pertemuan hari itu, segalanya di keluarga suamiku runtuh lebih cepat dari dugaanku. Ada rumah-rumah yang dari luar masih terlihat megah, perabotannya masih mengkilap, masih ada orang lalu lalang, tapi sebenarnya di dalamnya sudah kosong sejak lama. Hanya butuh satu sentuhan di titik yang tepat dan semuanya akan terungkap. Keluarga suamiku saat itu persis seperti itu. Rina tidak bisa menjual rumah seperti yang direncanakan, sehingga utangnya langsung meledak. Kabarnya, suaminya harus diam-diam menjual mobil mereka untuk menutupi sebagian. Tapi itu hanya seperti garam di lautan. Sementara Dewi dilaporkan ke polisi oleh para anggota arisannya. Orang-orang berdiri di depan rumah mertuaku, meneriakkan namanya, menagih uang, dan memaki-maki. Pemandangan itu, jika terjadi dulu, mungkin aku akan ikut merasa takut dan malu. Tapi setelah semua ini, aku hanya merasa lelah. Lelah untuk sebuah keluarga yang terbiasa menggunakan kemewahan untuk menutupi lubang-lubang di dalamnya. Begitu pecah, tidak ada lagi yang bisa menjaga muka untuk yang lain. Ayah mertuaku, dari seseorang yang selalu berjalan dengan kepala tegak, yang perkataannya adalah hukum. Kini bahkan untuk keluar ke ujung gang saja tidak berani menatap lurus ke wajah orang. Orang-orang yang dulu hanya mendengar dari satu sisi, yang dulu menatapku dengan curiga, kini berbalik berbisik. Ternyata mereka mengambil uang anak dan menantunya untuk membiayai kedua putrinya. Cerita itu tidak lagi ada di Facebook, tidak lagi ada di pesan-pesan yang diputarbalikkan. Cerita itu ada dalam kebenaran yang sudah dilihat semua orang. Ibu mertuaku dengan cepat menghapus statusnya di media sosial, lalu diam-diam menonaktifkan akunnya. Tapi ada rasa malu yang tidak bisa dihapus dengan satu klik. Rasa malu itu ada dalam tatapan kerabat saat ada hajatan. Ada dalam keheningan yang aneh saat ia baru datang. Ada dalam cara orang berhenti bicara di tengah jalan, saling pandang, lalu menunduk. Mungkin baru saat itulah ia sadar, ada hal-hal yang sekali hilang, tidak bisa didapatkan kembali dengan air mata atau keluh kesah. Di pihakku, setelah beberapa waktu berpikir, aku mengajukan mutasi ke cabang lain. Bukan karena aku salah lalu harus melarikan diri, tapi karena aku butuh waktu untuk bernapas, untuk menata kembali hidupku, agar tidak setiap hari harus melewati tatapan penasaran dan gosip lama. Tapi kali ini aku pergi bukan dengan rasa malu, aku pergi dengan kepala tegak. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri
bahwa aku telah melewati masa tergelap. Budi menepati janjinya. Ia tidak kembali tinggal di rumah orang tuanya, juga tidak membiarkanku terjebak dalam situasi tarik-menarik antara keluarga suami dan keluarga sendiri seolah aku barang yang harus dibagi. Ia berkata dengan jelas pada orang tuaku, "Saya di sini untuk sementara, untuk membangun kembali semuanya. Begitu stabil, saya akan membawa Sari pindah. Saya tidak akan membiarkannya dicap ikut istri seumur hidup." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagiku, itu seperti sebuah penebusan yang terlambat. Bukan penebusan untuk semua rasa sakit yang telah berlalu, karena ada hal-hal yang hilang tidak akan bisa kembali utuh. Tapi setidaknya itu menunjukkan padaku bahwa pria itu akhirnya mengerti, pernikahan tidak bisa hanya didasarkan pada cinta, tapi juga pada tanggung jawab untuk saling berpihak. Beberapa waktu kemudian, cicilan pengembalian dana pertama ditransfer. Tidak lunas sekaligus, juga tidak bisa menghapus tahun-tahun di mana kami dimanfaatkan. Tapi itu cukup untuk membuatku mengerti satu hal kecil yang belum pernah terpikirkan, keadilan terkadang datang sangat lambat, tapi bukan berarti tidak ada. Hanya saja untuk mencapainya, terkadang kita harus melewati jalan yang sangat menyakitkan. Akhir yang paling menyakitkan bagi keluarga suamiku sebenarnya bukan kehilangan uang, bukan juga karena kedua putrinya terungkap serakah di depan kerabat. Tapi karena mereka telah kehilangan putra mereka yang paling penurut. Budi tetap memberikan tunjangan minimal saat orang tuanya sakit, tetap menjalankan kewajiban dasar sebagai seorang anak. Tapi sejak saat itu, ia tidak pernah lagi melangkahkan kaki ke rumah itu sebagai anak yang bisa diperintah. Ia datang saat perlu, lalu pergi. Tidak berdebat, tidak berkata kasar, tapi juga tidak kembali. Mungkin justru ketegasan dalam diam itulah yang paling menyakiti orang tuanya. Suatu sore saat hujan, ibu mertua meneleponku. Suaranya tidak lagi melengking, juga tidak lagi menangis sambil mengeluh seperti biasanya. Suaranya serak dan lelah, seolah hanya dalam beberapa bulan ia menua 10 tahun. Ia berkata sangat pelan, "Sari, ibu salah. Ibu kira kamu penurut itu artinya kamu gampang ditindas." Aku mendengar itu dan diam sejenak. Bukan karena terharu, hanya saja aku merasa ada kalimat-kalimat yang jika diucapkan lebih awal, mungkin ceritanya akan berbeda, tapi aku tetap menjawab satu kalimat, ringan saja. Tidak sinis, tidak juga menyalahkan. Ibu salah. Aku penurut karena aku ingin hidup damai, bukan karena aku tidak bisa merasakan sakit. Beberapa waktu kemudian, saat semuanya sudah mulai tenang, aku dan Budi pindah ke sebuah rumah kecil yang kami beli dengan uang hasil jerih payah kami sendiri. Tidak meminjam dari mertua, tidak meminta bantuan kerabat, tidak berutang budi pada siapapun. Rumah itu tidak luas, tidak indah, tidak berada di lokasi strategis. Ruang tamunya hanya cukup untuk satu set sofa kecil, jendela kamar tidurnya menghadap ke langit yang sempit. Tapi di hari pertama kami pindah, saat kami berdua berdiri di tengah ruangan yang masih kosong, Budi memegang tanganku dan berkata, "Rumah ini kecil. Tapi ini adalah rumah pertama yang tidak akan bisa diambil siapapun darimu untuk diberikan pada orang lain." Aku berdiri di dekat jendela rumah baru kami di suatu sore yang cerah, melihat cahaya matahari jatuh perlahan di lantai, menatap pria yang pernah membuatku paling putus asa, kini menjadi orang yang bersamaku membangun kembali sebuah rumah yang layak. Hatiku tidak lagi terasa berat seperti dulu. Hanya ada perasaan yang dalam dan hangat, seolah setelah badai yang sangat panjang, akhirnya aku bisa duduk dan bernapas. Saat itulah aku baru mengerti. Harga terbesar yang harus dibayar oleh keluarga suamiku tidak terletak pada gugatan hukum, tidak pada uang, juga tidak hanya pada 4 rumah yang dibekukan, tapi terletak pada kenyataan yang tidak bisa mereka sangkal. Orang yang mereka kira paling penurut, ternyata adalah orang yang pergi paling tegas. Dan menantu yang pernah mereka remehkan, yang mereka kira bisa ditindas sampai akhir, justru adalah orang yang memaksa mereka menatap langsung pada keserakahan mereka sendiri. Dan bagiku, setelah semuanya, yang tersisa bukanlah kemenangan atau kekalahan. Hanya sebuah pelajaran yang sangat mahal, dalam hidup ini, menjadi orang baik adalah hal yang harus dipertahankan,
Tapi menjadi baik sampai membiarkan orang lain menginjak-injakmu, itu bukan lagi kebaikan. Itu adalah menyakiti diri sendiri.